menceritakan perjalanan Qin Mu di surga barat dan menjadi buronan di sana. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Ketika Bagou hendak berbalik dan pergi, He Yi tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Karena Bagou sudah ada di sini, kamu tidak perlu pergi." Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dari belakangnya melonjak ke depan, menuju pria itu. Pada saat yang sama, hampir semua pemimpin juga mengeksekusi kemampuan mereka sendiri. Raksasa gunung di belakang Fang Caidi mengangkat pilar gunung besar, menggunakan puncak gunung sebagai senjata untuk menabrak pria dengan ikat kepala bersulam. Luo Yinyu menarik pedangnya untuk menusuk, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya mengikuti dengan cermat setelah pedangnya yang tajam yang menempel dekat puncak gunung yang akan menyerang pria itu. Mu Yingsui menjentikan jarinya, dan Fu Yunxi menekan berat. Petir meledak, dan badai menyapu racun yang telah dilontarkan Mu Yingsui ke arah pria itu. Liu Ruyin dan Liu Shenqing membuka ikatan rantai di peti mati emas, dan mereka bangkit seperti naga banjir hitam menuju pria itu. Kepala keluarga berpengaruh di bumi barat tidak memedulikan aturan dunia persilatan. Mereka berkerumun ke depan tanpa peringatan apapun, berharap mencegah Bagou kembali di belakang pasukannya, apapun yang terjadi. Qin Mu mengangguk tanpa suara. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Pria dengan ikat kepala bersulam berjalan menuju istana surga sejati ketika cahaya pedang melintas di belakangnya, memotong serangan semua orang. Sebelum formasi He Yi bisa menutup, sebuah jalan diiris terbuka oleh pedangnya. Pilar gunung diiris oleh cahaya pedang yang sempurna, dan badai dihadang oleh pedang yang memotong langit. Rantai tersentuh oleh ujung pedang dan dikirim kembali. Keterampilan pedang yang bagus. Berdasarkan keterampilan pedang, tidak ada seorang pun di bumi barat yang menjadi lawannya. Dia memang memiliki beberapa keterampilan pedang yang bagus. Ekspresi Qin Mu serius. Keterampilan pedang pria dengan ikat kepala bersulam telah mencapai kesempurnaan dan alam yang begitu misterius sehingga bahkan para dewa dan roh tidak dapat memprediksi gerakannya. Kier, cepat aktifkan manik naga hijau. Xiong Kier mengeksekusi manik naga hijau, dan lampu hijau langsung bersinar terang. Naga mengaum terdengar, dan langit dipenuhi dengan lampu hijau yang bergegas menuju istana surga sejati. Dimanapun itu berlalu, semuanya dihina, dan bahkan raksasa gunung di sekitar istana surga sejati tiba-tiba menjadi kaku. Cahaya hijau terpancar dari tubuh mereka ketika tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan cepat di sekitar mereka. Para wanita di puncak gunung raksasa itu berada di bawah kendali manik naga hijau pada saat itu. Kecambah lembut dan bunga tumbuh dari wajah mereka. Manik naga hijau, salah satu dari 4 harta roh dari istana surga sejati, telah meledak dengan kekuatan menakjubkan di tangan gadis kecil itu. Pria dengan ikat kepala bersulam itu juga tiba-tiba membeku ketika lampu hijau menyinari dirinya. Tubuhnya juga tampak seperti lignifikasi. Kekuatan manik naga hijau melampaui imajinasi. Pada saat itu, dari istana di lautan awan, beberapa wanita dari istana surga sejati berjalan keluar. Dari masing-masing tangan mereka, sebuah manik berharga bangkit. 3 manik-manik berharga naik ke udara, tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Salah satu manik-manik memiliki jiwa kura-kura dan ular, yang lain jiwa harimau putih, sedangkan yang terakhir bersinar dengan nyala api. Ada burung ilahi berkeliaran di dalamnya. 3 manik-manik berharga bersinar, dan lampu mereka berbenturan dengan cahaya manik naga hijau. Naga mengaum langsung bergema saat naga hijau itu terbang keluar dari manik berharga. Saat itu terjadi, itu tumbuh sangat besar. Naga itu kemudian terbang untuk melilit di sekitar pegunungan yang megah, menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Di depan istana surga sejati, cahaya dari 3 harta roh juga menjadi lebih dan lebih kuat. Harimau putih, kura-kura hitam, ular terbang, dan burung vermilion terbang keluar dari manik-manik yang berharga juga. Harimau putih itu berjongkok di puncak gunung dan meraung ke langit. Burung vermilion berteriak panjang dan mengepakkan sayapnya untuk menyebarkan lautan api. Kura-kura hitam melangkah di laut, dan ia bergemuruh di bawah kakinya sebelum naik ke langit sementara ular terbang bolak-balik ke sana kemari. 3 wanita dari istana surga sejati telah mengaktifkan 3 harta roh lainnya untuk bertarung melawan Xiong Kier. Mereka bekerja bersama untuk menekan kekuatan manik naga hijau. Jejak kebekuan pada pria itu dengan cepat menghilang, dan dia tersenyum tipis. Pedang terbang di belakang punggungnya terbang kembali ke sarungnya, dan pria itu mundur kembali ke istana surga sejati. "Singkirkan mereka," katanya dari dalam. Kebekuan para wanita di kepala raksasa gunung menghilang ketika kekuatan Green Dragon Beat ditekan. Dengan demikian, mereka juga lolos. Lampu hijau di tubuh raksasa gunung juga memudar. Mereka menggerakkan tubuh besar mereka dan mengayunkan pedang tajam berbentuk gunung untuk menyerang keluarga berpengaruh di bumi barat. He Yi berteriak dengan keras, dan katapel besar itu secara otomatis dilepaskan. Mereka mengayunkan lengan panjang mereka dan mengirim manusia batu terbang. Mereka sangat kecil dibandingkan dengan raksasa gunung, tetapi mereka masih berbaring ketika mereka dilempar dan disambar rekan-rekan mereka yang lebih besar. Api meledak di udara, dan batu manusia hancur sebelum mereka bisa mendarat.
Mereka dihancurkan di bawah serangan senjata raksasa gunung raksasa. Harta warisan kultus telah meledak dengan kekuatan yang menakutkan di tangan raksasa gunung, mengubah manusia batu menjadi bubuk. Mereka menutupi tanah dengan lapisan debu. Namun masih ada cukup banyak manusia batu yang telah mendarat di tubuh raksasa gunung dan ditingkatkan ke kepala mereka. Murid-murid Istana Surga Sejati mengeksekusi seni ilahi mereka sampai batas mereka seolah-olah mereka menghadapi musuh besar ketika menghadapi serangan seperti itu. Mereka mengeluarkan roh-roh dari tubuh lawan mereka, membuat banyak dari mereka kembali ke tumpukan batu yang terguling ke tanah. Hujan deras mulai turun, dan tetesan berwarna hijau mendarat saat kilat dan guntur menjelajahi langit. Itu adalah badai racun yang diciptakan oleh para praktisi seni ilahi dari keluarga Mu dan Fu. Di dalamnya, bahkan petir berderak berwarna hijau dan mengandung racun. Petir bercampur dengan hujan dan menghantam puncak gunung dari setiap raksasa gunung. Lebih banyak wanita dari Istana Surga Sejati terbang keluar, dan senjata roh yang tak terhitung jumlahnya terbang maju. Itu adalah gelang emas dan perak dengan berbagai ukuran yang tersebar di antara pegunungan. Gelang emas dan perak yang berputar menarik kilat dan air hujan, mengikat mereka di dalam diri mereka sendiri sebelum mengirimnya ke lereng gunung. Awan gelap di langit bergetar dan tornado turun, memutar tubuh mereka saat mereka menyapu gelang emas dan perak. Wanita yang mengendalikan manik-manik kura-kura hitam mengaktifkannya, dan lautan menuangkan awan gelap, menelan mereka bersama dengan petir dan tornado. Membunuh. Teriakan datang dari sisi Qin Mu, dan ketapel besar berjalan beberapa mil ke depan sebelum berjongkok. Banyak wanita melompat ke tubuh mereka yang besar dan dilemparkan ke dalam pertarungan oleh mereka. Banyak raksasa gunung maju untuk berbenturan dengan raksasa gunung yang menjaga Istana Surga Sejati. Puluhan ribu murid berdiri di atas mereka dan senjata roh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar untuk bertarung dengan para murid Istana Surga Sejati. Banyak tanaman merambat membentang dari langit dan menyapu raksasa gunung. Para wanita dari keluarga Shi menginjak tanaman merambat untuk melakukan perjalanan melewati pegunungan, menyerang para wanita dari Istana Surga Sejati sementara tanaman merambat melingkar di sekitar gunung. Sebuah gunung berbentuk pagoda menekan dan menghancurkan wanita Shi family yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada yang punya waktu untuk merasa sedih. Mereka yang masih hidup mengambil kendali atas sungai-sungai panjang yang seperti naga banjir dan mengirim mereka ke pegunungan. Tanah sebelum Istana Surga Sejati telah menjadi medan perang Asura yang besar, dan para pejuang di dalamnya adalah wanita menawan. Fatih Dragon, lindungi Kier. Qin Mu melompat ke batu Hiyi yang mengambang di udara. Kota bambu yang besar telah terpisah menjadi beberapa bagian dan menjadi banjir bebatuan besar yang naik ke langit. Formasi batu besar berubah terus-menerus ketika kubus yang tak terhitung jumlahnya mengatur dan menyusun diri dengan benar, membentuk formasi batu apung yang dengan panik bergegas ke medan perang. Qin Mu berdiri di atas satu batu besar yang naik dan turun. Dia menyaksikan kubus dari semua ukuran bergerak terus-menerus. Mereka terkadang membentuk dinding dan terkadang menyebar seperti asap. Pencapaian Hiyi dalam keterampilan pembentukan sangat tinggi. Kota bambu memasuki pertempuran di bawah kendalinya dan membuka jalan bagi para praktisi seni ilahi Hi Family di belakang. Raksasa gunung bergegas mendekat dengan senjata yang sangat aneh. Itu adalah klub tebal yang berbentuk gunung dan memiliki lonceng kuningan dari semua ukuran. Namun, bahkan yang terkecil dari mereka sangat besar. Raksasa gunung menghancurkan klub di formasi kota bambu. Seketika, lonceng kuningan yang tergantung di sana berdering, dan gelombang suara yang menakutkan menghantam kota bambu, menghancurkan banyak batu menjadi berkeping-keping. Hiyi segera mengubah formasinya, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya melekat pada klub. Dalam sekejap, senjata mengerikan itu benar-benar tertutup dan dering bell dibisukan. Gunung menghabiskan banyak upaya untuk mengangkat tubuh, tetapi sebelum itu bisa mengayunkannya, ia melihat banyak batu besar bergulir di tubuhnya dan ke lengannya. Hiyi mengeksekusi formasi, dan kekuatannya meledak, mematahkan lengan raksasa gunung itu. Raksasa gunung itu sepertinya tidak merasakan apa-apa karena dia mengulurkan tangan yang lain dengan gerakan meraih seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saat memasuki formasi batu besar, ia mencoba menangkap Hiyi, tetapi lengannya yang lain segera juga ditutupi oleh batu-batu besar. Telapak tangannya menjadi lebih padat dan lebih padat, lebih berat dan lebih berat. Keterampilan pembentukan Hi Family memang luar biasa. Qin Mu memuji dan tiba-tiba melompat keluar dari formasi kota bambu. Dia mendarat di lengan raksasa gunung dan melompat-lompat seolah-olah dia sedang terbang, bergegas menuju kepalanya. Di puncak gunung, ada medan perang lain, di mana banyak praktisi seni ilahi dari Istana Surga Sejati menyambut para praktisi seni ilahi dari keluarga Gong. Kedua belah pihak bertempur sengit di puncak gunung, tetapi terjebak dalam jalan buntu. Qin Mu bergegas, dan bola cahaya perak meledak dengan lambaian tangannya. Itu adalah pelet pedangnya yang memiliki radius 2 kaki. Itu naik ke langit dan berputar dengan cepat. Pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalamnya. Mereka menjadi cahaya pedang dan melewati kerumunan pertempuran. Semua 17 bentuk pedang dilepaskan,
dan mereka semua memiliki berjuta transformasi. 8.000 pedang dan 17 jenis transformasi menenggelamkan setiap wanita di puncak gunung. Qin Mu melompat turun dari gunung. 8.000 pedang di belakangnya seperti angin meniup awan, menempel erat padanya. Mereka berdenting saat mereka kembali ke pelet pedang di atas kepalanya. Di puncak gunung, para praktisi seni ilahi dari Istana Surga Sejati runtuh dan mati. Hanya praktisi perempuan seni ilahi dari keluarga Gong yang tersisa. Setengah jalan menuruni gunung, seekor naga rumput terbang keluar dan menangkap Qin Mu. Kepala Shi Yuting dari keluarga Shi berdiri di atas kepalanya, dan di sampingnya, tanaman merambat hijau melonjak ke depan seperti naga banjir. Mereka tumbuh dengan panik, berbunga dan menghasilkan buah. Tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya membawa para wanita praktisi seni ilahi dari keluarga Shi ke atas tubuh raksasa gunung sambil menanam akarnya di antara bebatuan gunung. Praktisi mengeksekusi seni ilahi mereka untuk membuat rumput, pohon, dan tanaman merambat tumbuh di tubuh raksasa gunung dan memotong-motong mereka. Tiba-tiba, getaran mengerikan datang dari manik-manik burung vermilion, dan seekor burung vermilion besar mengepakkan sayapnya. Lautan api yang berkobar melaju ke arah Shi Yuting yang berada di antara gunung-gunung. Dia berdiri di atas kepala naga rumput saat dia mengucapkan mantranya. Lampu hijau menyelimutinya dan membentuk bola rumput besar untuk menghadapi lautan api. Detik berikutnya, itu dinyalakan oleh api yang berkobar. Pada saat lautan api melewati, hanya ada sedikit bola rumput yang tersisa selain bentuknya. Kemudian terbelah, dan Shi Yuting membawa Qin Mu semakin tinggi ke langit dengan bantuan tanaman merambat hijau tempat dia berdiri. Qin Mu melompat turun dari sana dan melesat melintang di udara. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih apa yang ada di atasnya dan mengeluarkan pedang riang dari pelet pedang. Pedang riang bertambah besar, dan ribuan pedang masuk satu demi satu. Kecepatan jatuh Qin Mu tumbuh lebih cepat, dan auranya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat juga. Detik berikutnya, sebuah ledakan terdengar ketika tubuhnya menabrak puncak gunung. Raksasa gunung yang sangat besar dan tak terhitung jumlahnya itu tersandung dari benturan. Ketika Qin Mu mendarat, dampak yang mengerikan mengangkat cincin tekanan yang menghempaskan sebagian besar murid perempuan dari Istana Surga Sejati. Hanya beberapa yang berada di 7 bintang realm dan Celestial Being Realm hampir tidak bisa menjaga pijakan mereka. Tetapi suara setelah ledakan tidak hilang, ruang berdengung dan bergetar. Itu karena pedang riang mengiris lurus ke bawah melalui raksasa itu. Saat berikutnya, suara retak datang dari kepala raksasa gunung. Retakan besar menyebar di tengah-tengahnya. Meskipun Qin Mu belum berhasil membelah kepala, kekuatan pedangnya bukan masalah kecil. Ketika pedang riang menebas lagi, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya berputar keluar dan mengiris ke depan. Dalam sekejap, 8.000 pedang terbang mengiris udara dari satu ujung puncak gunung ke ujung lainnya. Anggota tubuh yang terputus menghujani. Sebelum mereka bahkan bisa menyentuh tanah, Qin Mu sudah bergegas maju. Lampu pedang menyala dan mengiris di antara dua praktisi kuat dari Istana Surga Sejati yang berasal dari alam surgawi. Kedua wanita itu tertangkap basah dan sudah menderita banyak luka. Ketika dia mendekat, mereka bertiga berkibar seperti kupu-kupu. Kedua wanita itu adalah ahli dari Istana Surga Sejati. Meskipun mereka tidak mahir dalam pertempuran jarak dekat dan telah terluka oleh Qin Mu, mereka menang dalam kepadatan budidaya mereka yang jauh melampaui Qin Mu. Segera, mereka mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Roh primordial kedua wanita itu terbang keluar. Ketika mereka akan naik di udara, siap untuk melompat ke Qin Mu, naga rumput tiba-tiba datang dari bawah dan tumbuh di bawah kaki mereka, dengan cepat mengikat mereka. Sementara kepala Shi Yuting mendarat di kepala raksasa gunung, Qin Mu melompat. Hati alis praktisi masing-masing memiliki tanda merah. Tubuh mereka telah ditikam oleh pedang riang, dan otak mereka hancur. Shi Yuting hanya selangkah lebih lambat dari Qin Mu untuk turun, tapi dia sudah memusnahkan semua praktisi seni ilahi dari Istana Surga Sejati di puncak gunung. Hanya dua ahli alam surgawi yang tersisa. Dia tahu bahwa jika dua ahli melepaskan roh primordial mereka, bahwa Qin Mu pasti tidak cocok untuk mereka dan mungkin akan terbunuh, jadi dia memilih untuk pertama-tama mengikat tubuh jasmani mereka. Namun, dia tidak menyangka Qin Mu akan mengakhiri pertempuran begitu cepat. Dia baru saja berhasil mendarat di puncak gunung ketika Qin Mu sudah membunuh dua ahli alam surgawi. Shi Yuting melihat ke atas dan melihatnya berlari cepat ke langit. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melanda ketika mereka bergegas ke depan, berbaring di jalan di bawah kaki pemuda itu untuk membawanya ke kejauhan. Master kultus setan surgawi benar-benar luar biasa, seru Shi Yuting. Qin Mu sedang bergegas menuju raksasa gunung lain ketika aura mengerikan menghembus dari Istana Surga Sejati. Para ahli terbang dan memasuki medan perang. Jumlah ahli di Istana Surga Sejati tidak sedikit. Seharusnya para penatua yang bergerak, kan? Target mereka harus menjadi kepala dari setiap keluarga yang berpengaruh. Sama seperti Qin Mu berpikir itu, dia melihat Mu Yingsui di atas awan putih menghadap para ahli Istana Surga Sejati.
Di belakangnya adalah Fu Yunxi melaksanakan seni ilahi untuk memindahkan awan dari tepat di belakangnya. Qin Mou menyingkirkan pedangnya dan mengeksekusi Heaven Pilfering Divine Legs untuk berlari dengan panik. Dia menyusul Mu Yingsui dalam waktu yang singkat dan mendarat di sisinya di atas awan. "Saya akan menambah racun Anda." Mereka berdua saling memandang dengan senyum. Mereka menghadapi para praktisi yang kuat dari Istana Surga Sejati, para tetua di alam kehidupan dan kematian yang melepaskan roh purba mereka. Mereka mengambil bentuk dewa dari 4 tubuh roh besar dan bergegas menuju Qin Mou dan Mu Yingsui. Mereka menjentikan jari mereka ketika salah satu meracuni sementara yang lainnya menambah. Yang terakhir membantu meningkatkan toksisitas, dan ketika mereka mengeksekusi metode mereka, lautan awan melewati mereka, membawa racun ke para tetua Istana Surga Sejati. Itu adalah serangan Fu Yunxi. Lautan awan bergejolak dan menenggelamkan para tetua Istana Surga Sejati bersama dengan roh purba mereka. Mereka luar biasa dan melakukan segala macam gerakan untuk memecah lautan awan. Tapi tiba-tiba, ekspresi para wanita berubah secara drastis ketika daging mereka mulai mencair dan roh primordial mereka mulai hancur. Tak lama, mereka berubah menjadi tumpukan tulang kering yang jatuh ke tanah. Dengan para ahli peringkat ketiga dan keempat dari jalur racun bekerja bersama, bahkan para dewa tidak akan bisa menanganinya, apalagi beberapa penatua. Qin Mou dan Mu Yingsui berpisah dan bergegas menuju raksasa gunung lainnya. Raksasa gunung runtuh, dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, menyebabkan getaran yang mengerikan. Sorak-sorai meletus dari para praktisi seni ilahi He Family, dan mereka diikuti oleh gemuruh keras lainnya. Satu lagi gunung raksasa jatuh. Keluarga-keluarga berpengaruh bekerja bersama, dan mata mereka memerah karena pembantaian. Setelah menggulingkan raksasa gunung, keluarga Fang memisahkan mereka untuk mengubahnya menjadi ratusan raksasa bukit yang lebih kecil untuk terus bertarung dalam pertempuran. Ketika dikombinasikan dengan pembentukan He Family, serangan meteorologi keluarga Fu, rumput dan pohon-pohon keluarga Shi, sungai-sungai panjang dan lebar keluarga Gong, racun keluarga Mu, dan keterampilan pedang keluarga Luo, kekuatan pemberontakan terus tumbuh. Perlahan-lahan, pertempuran mereda, karena hanya ada beberapa ribu raksasa bukit yang tersisa. Praktisi seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya dari semua keluarga terengah-engah saat mereka berdiri di antara balok-balok batu. Raksasa gunung Istana Surga Sejati akhirnya dihancurkan oleh mereka. Puluhan ribu praktisi seni ilahi perempuan mengangkat kepala mereka dan melihat Istana Surga Sejati yang jauh di atas mereka. Mereka akhirnya mencapai langkah pertama dari rencana mereka. Mereka berhadapan dengan tanah suci dan akan berjalan ke tempat yang mewakili hak ilahi bumi barat. Meskipun mereka telah mengorbankan saudara perempuan yang tak terhitung jumlahnya, penggulingan Istana Surga Sejati adalah pencapaian luar biasa yang pengorbanannya sepadan. Istana Surga Sejati terdiam. Tiba-tiba, suara dentang emas dan logam terdengar. Aura Tuhan perlahan menyebar, tumbuh semakin kuat. Dengan Istana Surga Sejati sebagai pusatnya, aura dewa membanjiri segala arah, menekan para praktisi seni ilahi dari semua keluarga yang berpengaruh. Mereka kesulitan bernapas. Dentang logam menjadi semakin keras. Akhirnya, sebuah patung emas keluar dari gerbang istana dengan mata tertutup. Tubuhnya tinggi, kokoh, dan lebih dari 30 meter. Tanda pada tubuhnya berkedip dengan cahaya. Patung dewa membuka matanya, dan cahaya ilahi bersinar di langit sebelum menyapu tanah. Patung-patung itu seperti dewa hidup yang sejati. Beberapa saat kemudian, patung dewa lain berjalan keluar, diikuti oleh yang ketiga, keempat, kelima. 7 patung dewa berjalan keluar dari Istana Surga Sejati dan berdiri di depan gerbang. Cahaya ilahi dari mata mereka menerangi seluruh tempat. Mereka adalah patung dewa yang telah dibangunkan oleh teknik untuk membangkitkan roh. Mereka pernah mengalami yang tahu berapa tahun baptisan menjadi kuat secara tidak normal, seperti dewa. Suara berderak datang dari Istana Surga Sejati, dan puluhan ribu praktisi seni ilahi dari keluarga Yu berjalan keluar satu demi satu. Istana Surga Sejati Master muncul di bawah gerbang istana dan memandang ke bawah pada para prajurit yang siap menyerang tempatnya, dan cemoohan muncul di wajahnya. Darah semua orang menjadi dingin. Lebih dari 10.000 orang telah meninggal atau menderita luka-luka hanya untuk memusnahkan raksasa gunung yang berfungsi sebagai penjaga. Namun mereka hanyalah kekuatan luar dari Istana Surga Sejati. Inti telah dipertahankan dan bahkan lebih mengerikan. 7 patung dewa itu mungkin cukup untuk menghapus semua keluarga yang berpengaruh. Selain itu, dengan puluhan ribu praktisi kuat keluarga Yu, yang menanti para pemberontak adalah kekalahan total dan total. Qin Mou melihat sekeliling dan melihat keputusasaan tertulis di wajah bahkan He Yi, Fang Kaidi, dan Luo Yinyu. Dia pergi ke sisi Fu Yunxi dan bertanya padanya, "Saudari Yunxi, Anda bisa mengendalikan fenomena meteorologis sehingga Anda bisa mengendalikan kilat?" Fu Yunxi mengangguk dan berkata dengan sedih, "Keluarga Fu saya terampil dalam mengendalikan fenomena meteorologi, dan kilat juga bagian dari itu. Namun, setelah pertempuran ini, teknik fenomena meteorologi di bumi barat mungkin akan hilang." Qin Mou tersenyum. "Berapa banyak halilintar yang bisa kalian kontrol?"
Fu Yunxi sedikit terpana oleh kata-katanya dan menatapnya. Qin Mu mengambil sarang naga yang sebenarnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Fatih Dragon, datang. Naga kilin segera berlari, dan Qin Mu mendarat di punggungnya. Dia mengeluarkan Five Thunder Pot dan meletakkannya di kepala naga kilin. Dia merasakan hawa dingin di tulangnya dan segera tertawa. Master Kultus, Kaisar Manusia, Tuan Tua Qin. Mengapa kau melakukan ini? Konstitusi binatang kecil ini lemah dan tulangnya rapuh. Bagaimana saya bisa tahan terhadap diterbangkan sampai mati oleh 10.000 baut kilat? Dengan para ahli keluarga Fu, kamu tidak akan terluka sama sekali. Bangun dan terbang ke depan, kata Qin Mu menghibur. Sambil menggigil tak terkendali, naga kilin menginjak awan api untuk terbang. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, Saudari Yunxi, minta semua murid keluarga Fu mengikuti saya. Master Istana Surga Sejati tersenyum ketika dia melihat naga kilin membawa Qin Mu. Dia menyeringai kembali padanya, lalu tiba-tiba melemparkan pedangnya ke atas. Itu terbelah, dan 8.000 pedang menusuk Five Thunder Cauldron bersamaan. Saat 8.000 pedang terbang menikam Five Thunder Pot, dunia menjadi sunyi senyap, tanpa suara yang terdengar. Bahkan pedang terbang tidak membuat suara. Kemudian, ruang di atas Five Thunder Pot meledak sebagai jejak petir meletus. Petir hitam membentang ke atas dan meledak, mengalir ke langit. Berdiri di depan gerbang istana, Istana Surga Sejati Master melihat kilat hitam yang tampak seperti naga banjir memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu kemudian berpisah, dan kilat yang tak tertandingi tampak seperti sekelompok naga banjir bergegas ke atas. Dalam sekejap, ada lebih dari 10.000 baut yang melesat ke langit. Namun sesaat berikutnya, mereka sekali lagi berpisah menjadi 100 juta naga banjir. Awan yang tak tertandingi terbentuk di depan Istana Surga Sejati dan Five Thunder Pot melayang ke langit, melepaskan baut petir yang terus-menerus meluncur ke atas ke dalam petir. Sementara itu, di belakang petir, Fu Yunxi memiliki puluhan ribu wanita dari keluarga Fu untuk mengeksekusi seni ilahi mereka, mendorong petir untuk bergegas di Istana Surga Sejati. Ekspresi Master Istana berubah secara drastis, dan dia meraih manik kura-kura hitam yang digunakan oleh salah satu penatua keluarga Yu. Sebelum jari-jarinya bisa membungkusnya, bagaimanapun, petir yang menakutkan telah mencapai Istana Surga Sejati. Dimanapun berlalu, visi yang dibentuk oleh manik-manik macan putih, manik-manik burung vermilion, dan manik-manik kura-kura hitam semuanya hancur. Laut menguap, api padam, dan gunung emas hancur. Petir pertama menyerang dan langsung menuju Istana Surga Sejati. Sebuah ledakan terdengar ketika menabrak patung dewa. Baut petir pertama adalah seperti percikan yang jatuh ke panci minyak mendidih, langsung menyalakan segala yang ada di dalamnya. Itu juga seperti tetesan hujan pertama dari awan hujan lebat, dan yang terjadi berikutnya adalah miliaran dan miliaran baut kilat melesat di langit dan menenggelamkan Istana Surga Sejati. Perisai ilahi kura-kura hitam. Guru Istana Surga Sejati berteriak sambil berjuang untuk hidupnya untuk mengaktifkan manik kura-kura hitam. Perisai kura-kura hitam besar kemudian diperluas keluar, menutupi bagian depan Istana Surga Sejati. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat menyerang perisai kura-kura hitam, dan permukaan perisai ilahi terus menyusut karena dikompresi. Istana Surga Sejati Meter mengeluarkan darah saat dia berjuang untuk membela bangsanya. Black Tortoise Divine Shield segera tidak lagi mampu melindungi semua murid Istana Surga Sejati. Lautan badai menyapu, dan banyak wanita menghilang dalam kepulan asap. Bahkan 8 patung dewa yang auranya dekat dengan dewa-dewa juga tidak bisa menahan badai. Ketika mereka bergegas untuk melawannya, anggota tubuh mereka benar-benar meleleh, mengubahnya menjadi emas dan tembaga cair. Ketika Xiong Qier memandang Istana Surga Sejati dari jauh, dia melihat itu telah berubah menjadi lautan petir. Baut yang tak terhitung jumlahnya meledak, membuat tempat itu sangat cerah. Sebelumnya, manik-manik naga hijau gadis itu harus bertarung dengan 3 harta roh besar lainnya, tapi begitu petir menghancurkan kekuatan mereka, tekanan pada dirinya sangat berkurang. Dia akhirnya bisa bernapas. Qier, atribut naga hijau adalah kilat. Xiong Xiu tiba-tiba muncul di belakangnya dan berkata dengan lembut, mari kita gunakan manik naga hijau ini untuk mengirim musuh kita ke jalan mereka. Ibu. Xiong Qier terkejut dan senang. Xiong Xiu mengungkapkan senyum dan menutupi tangan kecil putrinya dengan tangannya. Mereka memegang manik naga hijau bersama-sama dan berkata dengan suara rendah, kematian keluarga Xiong harus dibalaskan dengan kematian musuh mereka. Lampu hijau tanpa batas mengalir keluar dari manik naga hijau dan berubah menjadi naga hijau yang bergegas ke petir. Kekuatan petir langsung naik secara dramatis. Master Istana Surga Sejati melihat ini, dan hatinya menjadi putus asa. Yu Family sudah selesai. Black Tortoise Divine Shield meledak berkeping-keping, dan badai yang tak terbatas menenggelamkannya dan para murid keluarga Yu di belakangnya. Pada saat itu, cahaya pedang menembus badai yang tak terbatas. Bagou menerobosnya dan langsung menuju Xiong Xiu. Cahaya pedangnya sepertinya disempurnakan, menyapu segalanya sebelum itu. Bahkan badai itu diiris terpisah.
Keterampilan pedangnya dan jalur pedangnya telah mencapai kesempurnaan dan bahkan badai petir tidak bisa menyakitinya. Cahaya pedang itu sangat cepat dan tampak seolah-olah itu berasal dari luar angkasa. Petir berubah menjadi bubuk halus dan bahkan kilatan paling terang tidak bisa menutupi cahaya yang keluar dari pedang. Namun sebelum mencapai Xiong Xiu dan wajah putrinya, cahaya pedang tiba-tiba muncul dan memblokir pedang itu dengan denting. Imperial Preceptor? Bagou tersenyum. Aku sudah lama tahu kamu berada di bumi barat, tetapi kamu memiliki kecenderungan alami yang vulgar, selalu bersembunyi di kegelapan. Namun, Anda tidak pernah bisa menemukan kesempatan untuk menyerang saya, bukan? Pada akhirnya, masih aku yang memaksamu keluar. Imperial Preceptor berjalan mendekat, menginjak udara seolah itu tanah datar. Dia tidak memiliki ekspresi dan mengenakan pakaian hijau. Sebuah pedang ada di tangan kanannya sementara kirinya berada di belakang punggungnya, memegangi rahasia pedang. Bagou mengenakan pakaian putih, tetapi dia juga memiliki tangan di belakang punggungnya sambil memegangi rahasia pedang. Kedua sosok itu bergerak naik turun melalui badai. Meskipun suara guntur sangat mengguncang dunia, itu tetap tidak bisa menutupi benturan pedang. Denting itu seperti manik-manik yang jatuh di atas piring batu giok, berdering terus-menerus. Di bawah Five Thunder Pot, Qin Mu sedang ditarik oleh energi petir yang intens. Kekuatan tariknya menghisapnya dan naga kilin ke arah sambaran petir. Bahkan naga gemuk kilin tampaknya hanya seberat kertas, ditarik oleh arus listrik. Dia memukul tanpa daya, tapi tidak ada yang bisa dia ambil. Qin Mu juga merasa bahwa ia menjadi sangat ringan, dan rambutnya terbang ke segala arah. Di antara helainya, petir menyilang dan mengempas secara acak saat berderak. Dia bahkan merasakan semua rambut di tubuhnya terisi dengan kilat-kilat halus saat kekuatan mengerikan menghantam tubuhnya. Rasanya seolah-olah dia telah ditikam di seluruh oleh jarum immortal putih, tidak ada tempat yang tidak sakit. Qin Mu kehabisan semua energinya untuk mengeksekusi keterampilan kebangkitan mata 9 surga, dan sinar petir juga memenuhi matanya. Dia hampir tidak bisa melihat naga kilin, bahkan jika surai binatang buas itu telah bangkit dan bahkan sisiknya berdiri tegak. Petir berguling melintasi mereka, memantul ke sana kemari. Qin Mu mengambil sarang naga yang sebenarnya. Bobotnya menekannya, dan dia tidak bisa membantu mendengus. Namun, dia akhirnya menekan tarikan petir, dan tubuhnya akhirnya jatuh dari langit. Dalam perjalanan, dia menabrak naga kilin dan membawanya juga. Dengan kedua tangan memeluk sarang naga, dia menggunakan beratnya untuk melepaskan diri dari tarikan petir. Ketika dia berada cukup jauh, dia mengangkat kepalanya untuk menatap langit. Five Thunder Pot melayang di sana, menaikkan semakin tinggi. 8.000 pedangnya tampaknya membeku dalam waktu dan melayang di sekitar Five Thunder Pot. Petir melewati mereka seolah-olah mereka adalah penangkal petir, menariknya dengan sengaja. Pedang terbang menjadi merah panas dari energi yang menakutkan, dan Qin Mu khawatir jika mereka bahkan bisa menahan dampak petir ilahi dari Five Thunder Pot. Dia melepaskan diri dari sambaran petir ketika lampu hijau bersinar di langit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat manik naga hijau meledakkan petir. "You family sudah selesai," gumamnya. Guntur itu sangat keras sehingga dia sendiri tidak bisa mendengar kata-katanya. Dia kemudian melihat Bagou terbang dan Imperial Preceptor mencegatnya. Sosok hijau dan putih saling bertarung di petir. Perencana tua, Qin Mu meludah dan mengamati pertempuran dua ahli besar. Dia melihat bahwa mereka tidak menggunakan seni pedang keterampilan dewa, tetapi malah memegang pedang di tangan kanan mereka sambil memegang rahasia pedang di sebelah kiri mereka di belakang punggung mereka. Gerakan mereka sangat cepat dan sulit untuk dilihat, rahasia pedang di belakang punggung mereka terus berubah seolah-olah mereka sedang menghitung sesuatu. Qin Mu cukup terkejut. Perubahan dalam kedua rahasia pedang mereka terlalu cepat baginya untuk melihat mereka dengan jelas. Dia hanya bisa berjuang untuk menghafal perubahan tanda tangan saat dia samar-samar merasa bahwa rahasia pedang mereka sangat penting. Adapun pertarungan antara Imperial Preceptor, itu sudah mencapai tingkat kesederhanaan. Sama sekali tidak ada perubahan dalam keterampilan pedang mereka, dan hanya ada beberapa bentuk dasar pedang. Namun, setiap serangan akan menyebabkan ruang di sekitar pedang bergetar. Seni ilahi mereka samar-samar terlihat bersembunyi di balik getaran itu. Jalur pedang yang tersembunyi di dalam bukanlah sesuatu yang bisa dipahami Qin Mu. Qin Mu mencoba yang terbaik untuk mengingat beberapa rahasia pedang ketika patung-patung dewa menguatkan terhadap petir ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas ke badai. Mereka meledak dengan aura dewa yang menakutkan dan bekerja bersama untuk membubarkan petir dalam satu serangan. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalir dan menghantam di mana-mana. 8 patung dewa tumbuh compang-camping, dengan tidak satu pun dari mereka yang tersisa dalam kondisi baik, tetapi mereka masih dipenuhi dengan kekuatan pertempuran dan mencoba untuk mencapai Imperial Preceptor. Itu tampaknya sama sekali tidak menyadarinya dan terus bertarung dengan Bagou sementara Xiong Xiu mendekatkan Xiong Qier. Mereka mengangkat manik naga hijau yang darinya lampu hijau meledak. Itu membuat tubuh 8 patung dewa lignifikasi dan membeku di udara.
Tiba-tiba, sebuah patung Lignifiet memutar lehernya, dan senyum aneh muncul di wajah patung dewa itu. Itu mengulurkan tangannya, dan manik naga hijau di tangan Xiong Qier terbang di luar kehendaknya, bergegas menuju tangan patung dewa. Gadis kecil, terima kasih. Xiong Qier terpana dan kehilangan semua kendali atas manik naga hijau sementara Xiong Xiu merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Hati-hati, itulah dewa surga sejati. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lampu warna-warni terpancar dari kepala Imperial Preceptor. Sebuah jembatan terbang menerobos udara, dan tampaknya mampu mencapai tempat yang tak terbayangkan. Cahaya ilahi yang tak terbatas tampaknya datang dari akhir waktu dan ruang saat memenuhi 9 langit. Di ujung jembatan adalah sekelompok istana surgawi yang bisa terlihat samar, tetapi yang tidak jelas. Roh primordial Imperial Eternal Pace Imperial bergegas keluar dari istana langit yang kabur dan melangkah ke jembatan ilahi. Pedangnya terbang, sepertinya mengabaikan ruang. Cahaya pedang melewati waktu, dan saat patung dewa itu mengambil manik naga hijau, roh purba menembus alisnya. Pisau itu menusuk ke belakang kepalanya. Darah menetes ke dahi, patung dewa, dan ada darah dan materi otak yang mengalir keluar dari belakang kepala juga. Kerusakannya tidak seperti yang dilakukan pada patung dewa, tetapi bentuk hidup. Wajah tanpa ekspresi Imperial Preceptor akhirnya tersenyum ketika roh primordialnya melonjak kembali ke udara. Dengan sebuah tangan di belakang punggungnya dan sebuah tangan yang memegang pedang, dia mengelilingi Bagou. Kamu tidak pernah menjadi targetku. Dia menyerang dengan roh primordialnya dari dua sisi, dan lampu pedang menyala ketika mereka memutuskan anggota badan Bagou. Dia kemudian mengangkat pedangnya untuk memotong kepala Bagou. Jembatan ilahi. Qin Mu berteriak dengan khawatir, dan kegugupannya akhirnya tenang. Imperial Preceptor tidak diragukan lagi adalah orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali. Hanya setengah tahun telah berlalu sejak Qin Mu dan sisanya telah membentuk model aljabar ruang jembatan ilahi, dan dia benar-benar berhasil mengolah jembatan ilahi. Old Scammer, kamu selesai menambal jembatan ilahi kamu dan memasuki istana celestial sehingga kamu sudah menjadi dewa, namun kamu masih bersembunyi di sudut dan skema melawan orang-orang. Qin Mu mengutuknya diam-diam sementara teriakan wanita yang tak terhitung jumlahnya terdengar di belakangnya. Di bawah kepemimpinan kepala semua klan, para praktisi seni ilahi dari semua keluarga berpengaruh menyerang istana surga sejati. Mu Yingsue melewati sisi Qin Mu dan berkata dengan suara rendah, pria kecil, sementara Imperial Preceptor masih hidup, tidak pernah memberontak. Anda tidak bisa mengakali dia. Hi Yi juga melewati sisinya dan berbisik, jika kamu memberontak, kamu akan mati dengan cepat. Imperial Preceptor terlalu licik. Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berpikir sendiri, aku bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk memberontak. Namun, Imperial Preceptor, orang ini benar-benar licik. Qin Mu melonjak ke langit dan melihat bahwa getaran Five Thunder Pot perlahan berhenti. Fu Yunxi dengan banyak wanita dari keluarga Fu memandu kilat di sekitar mereka. Master Qin, pedangmu! Fu Yunxi berteriak. Qin Mu memanggil pedang terbangnya, dan 8.000 dari mereka berkumpul bersama menjadi pelet pedang yang seukuran jeruk keprok. Bagaimana pelet pedang menyusut begitu banyak? Qin Mu sedikit terkejut. Dia hendak mengambil pelet pedangnya ketika beberapa gadis dari keluarga Fu terbang dengan ekspresi gugup. Master Qin, jangan bergerak. Qin Mu tetap tak bergerak sementara para gadis menggumamkan sesuatu dengan pelan. Baut petir terbang keluar dari tubuhnya, ditarik keluar oleh gadis-gadis. Masih ada beberapa kilat di tubuhmu. Karena Anda belum melakukan kontak dengan siapapun, itu belum meledak, kata salah satu gadis. Jika kamu menyentuh sesuatu, kekuatannya akan meledak. Petir dalam labu botol besar adalah petir ilahi yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Sekarang setelah kami menghilangkan petir, Anda dapat bergerak sesuai keinginan. Qin Mu mengucapkan terima kasih ketika dia mendengar gemuruh. Dia melihat ke arah sumber suara dan melihat bahwa naga kilin sedang mencoba menginjak awan api untuk memperlambat pendaratannya. Namun, sebelum dia bisa melakukan itu, kekuatan petir di tubuhnya tiba-tiba meledak. Petir keluar dari tubuh naga kilin yang berderak dan menyerang segala sesuatu di sekitarnya. Lemak besar itu seperti bola petir, memantul ke atas dan ke bawah. Dalam sekejap, kilin naga hangus. Gadis-gadis keluarga Fu buru-buru bergegas sementara Qin Mu pura-pura tidak melihat apa-apa. Dia malah mengulurkan tangannya untuk meraih pelet pedang. Bobotnya sama, tetapi jauh lebih kecil. Itu bisa muat di telapak tangannya dan jauh lebih mudah dikendalikan daripada sebelumnya. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dengan meminjam kekuatan Five Thunder Pot untuk memperbaiki pelet pedangku ke langkah seperti itu, aku tidak jauh dari menumbuhkan pedang menjadi air. Master, bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak akan terluka? Asap mengepul keluar dari mulut naga kilin ketika dia berbicara. Qin Mu pura-pura tidak mendengar apapun dan mengembalikan Five Thunder Pot kembali ke sarang naga sejati sebelum bergegas ke istana surga sejati. Master, naga kilin ingin memburunya, tetapi lebih banyak wanita dari keluarga Fu mengelilinginya.
Berhentilah bergerak, dasar gemuk. Tubuh Anda sangat besar dan Anda bahkan memegang labu botol besar itu, sehingga Anda memiliki kilat paling banyak di tubuh Anda. Berhati-hatilah agar tidak tersengat listrik sampai mati jika Anda terus berlari. Naga Kilin segera terdiam dan tersenyum. Saudaraku, aku tidak cacat, kan? Sisik nagaku adalah yang paling indah dan megah, jadi mereka tidak bisa dihancurkan. Ini, gadis-gadis itu menatapnya, gelisah. Naga Kilin curiga dan ingin memutar kepalanya untuk melihat tubuhnya. Namun, karena dia terlalu gemuk dan lehernya terlalu tebal, dia tidak bisa mencapainya. Imperial Preceptor adalah yang pertama mendarat di depan gerbang Istana Surga Sejati. Ada tubuh hangus dan lubang besar yang dibuat oleh sambaran petir di sekelilingnya. Mereka masih mengeluarkan asap hitam, dan ada beberapa tempat yang masih terbakar. Master Istana Surga Sejati runtuh di lantai, dari tempat dia memandang pria parubaya yang berjalan ke arahnya. Dia memohon dengan suara lembut, "Saya hamil. Pertimbangkan bayi di perutku, tolong jangan bunuh aku." Imperial Preceptor berjalan ke sisinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah Anda hamil atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan saya. Aku tidak punya dendam denganmu jadi aku tidak akan sengaja menyakitimu. Saya hanya ingin Istana Surga Sejati ini, bumi barat ini." Master Istana Surga Sejati sedikit terkejut. Siong Siu membawa Siong Kier ke depan istana, dan sudut-sudut mata Istana Surga Sejati berkedut. "Naikui, aku hamil. Banyak wanita di keluarga Siong saya juga hamil ketika Anda mengeksekusinya." Kebencian yang intens bisa terlihat di mata Siong Siu ketika dia mengambil manik-manik kura-kura hitam dari tangan wanita yang rentan sebelum mengambil manik naga-naga Siong Kier juga. Dia kemudian merendahkan suaranya dan berkata, "Apakah Anda pernah mengasihani mereka?" Manik naga hijau bersinar pada Master Istana Surga Sejati. Dia ingin melarikan diri, tetapi tubuh dan roh primordialnya membeku dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi patung kayu yang tampak di tengah perjuangan. Siong Siu menghela nafas dengan gemetar dan membawa Siong Kier keluar dari Istana Surga Sejati. Sambil berkata dengan dingin, "Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi hanya karena kamu sedang hamil. Jadilah patung kayu di depan gerbang istana dan berlutut di sini selamanya." Para wanita dari keluarga yang berpengaruh bergegas ke Istana Surga Sejati untuk membunuh anggota keluarga Yu yang tersisa. Qin Mu juga datang dan melihat bahwa istana itu sangat luas dan memiliki banyak lorong. Ada banyak anggota keluarga Yu yang tersembunyi di sepanjang itu. Beberapa praktisi kuat keluarga Yu menggunakan manik burung vermilion dan manik harimau putih untuk melanjutkan perlawanan. Kekuatan kedua manik-manik itu sangat kuat, karena meskipun budidaya orang-orang yang mengendalikan dua harta roh itu tidak terlalu tinggi, mereka masih bisa melepaskan kekuatan yang menakjubkan. Qin Mu membantai jalannya ke istana dengan semua orang sambil berpikir, "Pangongso masih harus di istana, kan? Tidak peduli apa, aku tidak bisa melepaskannya kali ini." Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar ketika seorang wanita mengangkat manik emas yang tembus cahaya. Di dalamnya ada jiwa harimau putih. Ketika cahaya keemasan meledak dari manik-manik, orang-orang yang tertangkap olehnya langsung hancur berkeping-keping. Qin Mu mengeksekusi pelet pedangnya dengan terburu-buru, dan 8.000 pedang mengelilinginya. Suara pertempuran bisa terdengar di kejauhan, tapi dia tertiup ke belakang oleh cahaya keemasan, bersama dengan pedangnya. Qin Mu jatuh beberapa kali sebelum berhenti. Dia kemudian melihat bahwa dia telah terbang puluhan meter. Manik macan putih. Dia menghindar ke aula besar ketika cahaya keemasan datang mengalir seperti banjir melalui yang dia alami beberapa saat yang lalu. Qin Mu memfokuskan pandangannya untuk melihatnya dan melihat bahwa dimanapun cahaya emas berlalu, ki emas tampaknya tersebar. Para wanita yang telah mati di bawah cahaya keemasan telah terluka oleh ki emas yang sangat tajam. Qin Mu memeluk pilar besar dan mengerahkan kekuatan dari pinggangnya, berencana untuk mengangkatnya dan menggunakannya untuk menekan ahli keluarga Yu yang mengendalikan manik-manik macan putih. Pilar itu tidak bergerak sama sekali. Qin Mu memberi gerutuan dan mengerahkan lebih banyak kekuatan. Namun, pilar itu masih tidak bergerak. "Master Qin, ini adalah Istana Surga Sejati." Tiba-tiba, Qin Mu mendengar suara Liu Shenqing. Dia sedikit terkejut ketika melihat sekelompok peti mati hitam mengawal peti mati Dewa Emas. Ibu dan putri keluarga Liu sedang duduk di peti mati mereka sendiri. Gadis kecil meletakkan permen hawthorne-nya sambil tersenyum dan berkata, "Benar, Istana Surga. Istana Surgawi yang nyata." Terkejut, Qin Mu berteriak, "Maksudmu? Istana Surgawi ini jatuh dari surga, itu bukan palsu." Liu Shenqing melompat keluar dari peti matinya setelah menusuk permen hawthorne ke dalamnya. Dia naik ke peti mati emas dan melepaskan satu jimat demi satu. "Cepat minggir, yang lama keluar. Jaga rantai dengan benar." Sementara dia berbicara, peti mati emas tiba-tiba terbuka dan aura dewa meledak dengan teriakan yang mencekam hati. Seorang tokoh agung bergegas menuju cahaya keemasan. Ledakan keras datang dari belakang istana, dan suara mengunyah bisa terdengar.
Liu Shenqing sangat gugup dan menginstruksikan orang-orang keluarga Liu, cepat menarik kembali rantai. Lebih cepat, seret kembali barang lama itu. Jangan takut, manik-manik macan putih ada di mulutnya sehingga dia akan tertekan karenanya. Lebih cepat? Lebih cepat? Rantai berderak ketika para ahli keluarga Liu dengan cepat menarik mereka kembali dari banyak peti mati hitam mereka. Setelah beberapa saat, mayat dewa yang tinggi dan kokoh diseret ke belakang. Itu berjuang dengan sekuat tenaga, berusaha membebaskan diri. Liu Shenqing dan Liu Ruin maju dan mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menarik mayat dewa ke peti mati. Liu Shenqing naik ke kepala mayat dewa dan meninju hidungnya dengan geram dengan tinjunya yang kecil sambil berteriak, "Ludahkan, cepat ludahkan!" Pipi mayat dewa itu melotot, jadi jelas ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Mayat dewa memandangi gadis kecil yang berani itu seolah-olah ingin memakannya. Namun, keempat anggota tubuhnya dirantai sehingga tidak bisa bergerak. Item di mulut mayat itu adalah manik harimau putih yang telah ditelan bersama dengan pakar istana surga sejati yang menahannya. Tapi begitu manik harimau putih masuk ke mulutnya, ia menyadari betapa menakutkannya itu. Manik harimau putih tidak hanya tidak turun ke tenggorokannya, tetapi bahkan hampir berasimilasi mayat dewa. Liu Shenqing memukuli hidung mayat dewa sampai semuanya berdarah. Mayat dewa akhirnya tidak bisa menahan lagi dan membuka mulutnya untuk memuntahkan manik harimau putih bersama dengan kepulan racun mayat menuju Liu Shenqing. Peti mati ditutup, dan Liu Shenqing dengan cepat menempelkan jimat penyegel kembali sebelum mengambil manik macan putih dari lantai. Dia berseri-seri dengan sukacita sebelum melompat kembali ke peti mati kecilnya dan mengeluarkan permen Hawthorne untuk menjilat lainnya. Dia tersenyum pada Qin Mu dan berkata, "Saudara Qin, kita akan kembali. Ayo temukan kami di God Burial Valley untuk bermain bersama kami saat Anda bebas." Qin Mu tertawa keras dan melambai pada mereka. "Ayo pergi." Peti mati terbalik dengan keras dan menutupi gadis kecil di dalam. Namun, suara membosankan Liu Shenqing masih mencapai luar, dan itu terdengar penuh kebanggaan. "Tidak ada lagi pertempuran, kembali ke lembah pemakaman dewa. Keluarga Liu kami tidak di sini untuk menghancurkan otoritas istana surga sejati. Dengan manik-manik macan putih, lembah pemakaman dewa keluarga Liu kami juga bisa menjadi tanah suci bumi barat." Banyak peti mati hitam mengawal peti mati emas dalam penarikan mereka dari istana surga sejati. Adik perempuan Liu Shenqing luar biasa dan mungkin bisa membuat tanah suci mayat. Qin Mu terus menuju lebih jauh ke istana surga sejati sambil berpikir untuk dirinya sendiri. Namun, saya tidak boleh memanggil adik perempuannya karena usianya harus sama dengan ibunya Liu Ruin. Mereka berdua harus berusia 4 hingga 500 tahun. Di kedalaman istana surga sejati, ada harta roh yang memiliki kekuatan yang menakjubkan. Manik burung vermilion membakar segala yang melaluinya api yang sebenarnya lewat. Hanya istana-istana surga sejati sendiri yang tidak tersentuh. Ada orang-orang dari keluarga berpengaruh yang mengalir keluar menuju kekuatan manik burung vermilion. Jelaslah bahwa mereka berencana untuk memegangnya sebelum Xiong Xiu dan putrinya dapat mengambilnya sendiri. Jadi itu Master Qin. Dari aula besar lainnya, Imperial Preceptor berjalan keluar dengan senyum langka. Dia mengangguk ke Qin Mu sebagai pengakuan. "Preceptor, dengan kemampuan Anda saat ini, mencuri 3 manik-manik roh besar tidak sulit namun Anda mengabaikan harta benda istana Durga sejati. Apa sebenarnya yang Anda cari?" Sejarah. Imperial Preceptor berjalan ke istana lain sambil berkata dengan santai, "Harta karun istana surga sejati milik bumi barat dan aku tidak akan memperebutkannya. Bagi saya, meskipun harta karunnya menggoda, sejarah istana surga sejati adalah kekayaan sejati. Master Qin, tidak perlu untuk memperebutkan hal-hal itu dan memperjuangkan kekuasaan. Ikuti saya dan mari kita saksikan sejarah istana surga sejati." Niatnya adalah agar pemuda itu ikut bersamanya. Pengaturan Imperial Preceptor luar biasa. "Jika saya serakah untuk harta istana surga sejati, tidakkah Anda akan membenci saya?" kata Qin Mu. Dia mengikuti Imperial Preceptor ke istana lainnya. Istana-istana Preceptor megah dan megah. Meskipun perang masih berlangsung dengan semua jenis seni ilahi dan senjata roh terbang di langit, permukaan tanah baik-baik saja. Dao Sekte, biara petir besar, modal Gio kecil semua kalah. Tetapi bahkan mereka mencatat sejarah mereka, jadi bagaimana mungkin pemenang tidak mengabadikan sejarah kemenangan mereka sendiri? Imperial Preceptor berjalan ke aula tempat banyak murid keluarga Yu bersembunyi. Mereka segera menyerang, tetapi Imperial Preceptor baru saja melambaikan tangannya dan kekuatan mereka yang berlimpah tampaknya telah kehilangan makna. Mereka menabrak 4 dinding istana, tidak bisa bergerak. Saya telah melihat sejarah yang direkam oleh Dao Sekte, modal Gio kecil, dan biara petir besar. Sekarang saya ingin melihat sejarah yang ditulis oleh pemenang. Imperial Preceptor melambaikan tangannya lagi, dan banyak wanita dari keluarga Yu yang menempel pada dinding tidak bisa menghentikan diri mereka untuk bergerak ke samping sehingga mural di belakang mereka terungkap. Qin Mu melihat mural dan melihat lukisan dengan dewa turun dari langit di sekelompok istana. Dewa itu agak mirip dengan Bagou. Dalam lukisan kedua,
Bagou datang untuk menemui dewa wanita yang sejajar dengannya dan berfungsi sebagai saingannya. Dia tidak lain adalah pendiri Istana Surga Sejati, Ibu Tua Surga Sejati. Ekspresi Imperial Preceptor menjadi salah satu pemikiran yang mendalam. Karena dia bisa berdiri sejajar dengan Bagou, dia seharusnya tidak terbunuh oleh satu serangan dariku. Ini sedikit aneh. Qin Mu sedikit terpana ketika dia mengingat patung dewa kayu yang dia lihat di padang pasir. Wajahnya mirip dengan penampilan Ibu Tua Surga Sejati. Dia melihat ke lukisan berikutnya, tetapi sosok Bagou sudah tidak ada lagi. Lukisan ketiga adalah Ibu Tua Surga Sejati menggunakan manik burung vermilion untuk mengubah tanah menjadi gurun tandus yang dipenuhi dengan api yang ganas. Gurun yang menyala-nyala. Qin Mu menyipitkan matanya. Jumlah kekuatan sihir yang diperlukan untuk mengubah area puluhan ribu mil menjadi padang pasir yang menyala benar-benar menakutkan. Master, apakah Anda pikir seseorang dengan kemampuannya akan terbunuh oleh saya dalam satu serangan? Qin Mu menggigil. Dia masih hidup. Imperial Preceptor mengangguk. Ibu Tua Surga Sejati yang kubunuh dalam satu serangan kemungkinan besar hanyalah patung dewa. Jalan ciptaannya memiliki banyak perubahan dan dia bahkan bisa membangunkan gunung dan sungai untuk menjadi makhluk hidup yang bergerak, jadi membuat tubuh palsu tidak bisa dianggap sulit baginya. Mungkinkah dia ada di sekitar sini? Qin Mu memiliki perasaan menakutkan. Jika Ibu Tua Surga Sejati benar-benar masih bersembunyi di Istana Surga Sejati, dia bersembunyi saat mereka berdiri tepat di bawah sorotan. Jika Ibu Surgawi Sejati mendaratkan serangan menyelinap pada mereka, siapa yang bisa menghalanginya? Qin Mu tidak tahu apakah Imperial Preceptor bisa menghalanginya, tapi dia sendiri pasti tidak bisa. Bahkan jika Ibu Tua Surga Sejati tidak bisa membunuh Imperial Preceptor, dia pasti bisa membunuhnya. Apakah dia menargetkan dia atau aku? Qin Mu berkedip. Ancaman yang diajukan Imperial Preceptor bahkan lebih besar ketika sebelumnya ketika dia membangun jembatan ilahi. Dia telah menyingkirkan Bagou dan tubuh palsunya, jadi dengan benar, dia harus menjadi targetnya. Apapun yang terjadi, aku harus berada di sisi Imperial Preceptor. Saya tidak bisa mengambil langkah darinya. Imperial Preceptor mengulurkan tangannya dan memindahkannya ke samping. Banyak wanita di dinding bergeser ke samping dan mengungkapkan mural keempat. Ini mencatat pertempuran antara Ibu Tua Surga Sejati, Kapal Sun, dan Kapal Bulan. Pertempuran itu telah diprakarsai oleh Ibu Tua Surga Sejati ketika dia menyerang reruntuhan besar. Itu menarik Kapal Bulan dan Kapal Matahari, kemudian mundur menuju gurun yang menyala-nyala di mana dia berhasil menghancurkan mereka. Pemandangan pertempuran di mural itu sangat megah. Kapal-kapal darat besar membawa matahari dan bulan yang terbang di langit. Sun dan Moon Guardian berdiri di atas kapal-kapal besar dengan tubuh yang menjulang tinggi, tetapi wajah mereka sangat buruk. Dari pandangan sekilas terlihat jelas bahwa mereka adalah orang jahat. Namun bukan hanya Ibu Tua Surga Sejati yang berperang melawan mereka, ada juga beberapa dewa lain di langit. Namun, di mural, dewa-dewa itu digambar sangat kecil, sementara Ibu Tua Surga Sejati gagah dan kuat, dengan roh yang tak tergoyahkan. Dewa-dewa lain hanyalah bayi di depannya. Apakah Ibu Tua Surga Sejati benar-benar begitu kuat? Qin Mu tidak bisa tidak meragukan apa yang dilihatnya. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah sehingga Anda akan mengerti mengapa Ibu Tua Surga Sejati tidak kuat sama sekali. Suatu hari, Kaisar membawa saya dan para menteri untuk berburu. Ketika kami menangkap mangsa kami, Kaisar memerintahkan seorang pelukis untuk melukis, dan pelukis itu juga telah menarik Kaisar menjadi sebesar itu, kata Imperial Preceptor. Dia mengangkat tangan kanannya dan membuat isyarat mengulurkan dua jari untuk menunjukkan ukuran dirinya dalam lukisan itu. Dan aku sekecil ini. Kaisar sangat gigih sementara para menteri dan saya semua sangat kecil. Di antara mereka, saya adalah yang terkecil. Selain itu, ketika pelukis itu menarik saya, dia membuat saya menjadi sangat celaka dan jahat, dengan ekspresi licik dan menyeramkan. Kaisar tidak puas sehingga ia memerintahkan pelukis untuk menggambarnya kembali, tetapi hasilnya tetap sama. Karena itu, Kaisar memecatnya, memintanya untuk kembali ke rumah. Qin Mu mengerti apa yang dia maksud dan tersenyum. Orang yang melukis lukisan dinding ini sedang menjilat Ibu Surga Tua Sejati. Dia seharusnya tidak lebih kuat darimu, kalau tidak, dia tidak akan menggunakan tubuh palsu untuk menyerangmu. Surga Sejati kemampuan Ibu Tua harus sangat kuat, tetapi kekuatan pertempurannya harus memiliki cacat besar. Kekuatan sihirnya sangat kuat, tetapi mantranya juga berada di jalur semua hal memiliki roh dan semua hal memiliki jiwa. Jika dia tidak menunjukkan dirinya, saya tidak bisa melakukan apapun padanya. Tetapi jika dia menunjukkan dirinya, dia sudah mati. Imperial Preceptor memiliki banyak kepercayaan diri, tetapi dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Dia sepertinya memperingatkan Qin Mu ketika dia berkata, ada penjilat di samping Kaisar jadi bagaimana mungkin tidak ada selain orang lain dengan kekuatan? Namun, orang-orang semacam ini tidak menakutkan, pikiran mereka yang menakutkan.
Pelukis itu menggambarkan saya dan para menteri sebagai sosok kecil dan itu bisa dimengerti, tetapi dia seharusnya tidak membuat saya menjadi jahat dan licik, karena itu melibatkan kebencian pribadinya. Dia ingin menggunakan kesempatan untuk menjilat dan mempengaruhi pandangan kaisar terhadap saya, untuk membuat kaisar berpikir bahwa saya jahat dan licik. Dia ingin menggunakannya untuk menyingkirkan saya dan menghentikan reformasi. Menempatkan Boat Lich King dan tikaman di bagian belakang terlalu banyak. Dia memandang Qin Mu dengan senyum yang tidak benar-benar senyum. Master memiliki posisi penting, dan bahkan kaisar terkadang tidak dapat menandingi otoritas Anda. Anda harus berhati-hati terhadap orang-orang yang menyembunyikan belati di belakang kentut mereka. Qin Mu antara tawa dan air mata. Menyembunyikan belati di belakang kentut mereka? Imperial Preceptor disempurnakan dan vulgar pada saat yang sama. Di mural, Ibu Tua Surga Sejati dibantu oleh dewa-dewa lain, tetapi dari mana mereka berasal? Qin Mu memeriksa mural dan memeriksa gambar para dewa lain di dalamnya, mencoba mengenali wajah mereka. Dia tiba-tiba melihat satu orang yang tampak familiar. Itu penguasa Giok? Mungkinkah yang lain juga menjadi dewa surga tinggi? Tidak, mereka seharusnya tidak menjadi Allah surga tinggi. Dia mengenali wajah lain. Dia mengeluarkan gulungan dari tas Taotie-nya dan dengan lembut membuka lipatannya. Dia menempatkannya berdampingan untuk perbandingan dan memeriksa dewa dalam lukisan itu lagi. Imperial Preceptor sedikit terkejut. Bukankah ini lukisan untuk memberi penghormatan kepada jiwa yang digambar guru kultus? Ini, Qin Mu mengangkat kepalanya untuk memeriksa mural itu. Seni ilahi untuk menghormati jiwa yang digunakan Pangong So sangat aneh. Ketika dia menghormati jiwa, penampakan dewa muncul di belakangnya. Saya melukisnya di sini. Imperial Preceptor, tolong lihat, bukankah Tuhan dalam lukisan saya ini mirip dengan Tuhan itu? Imperial Preceptor melihat bolak-balik beberapa kali, lalu mengangguk. Keraguan muncul di wajah Qin Mu, dan dia berpikir keras. Dewa Pangong So itu pernah muncul di dunia ini dan sama dengan Ibu Tua Surga Sejati. Salah satu dari mereka mendirikan Istana Surga Sejati dan satunya lagi mendirikan Istana Emas Roland. Kalau begitu, apakah dia masih di dunia ini? Jika dia masih hidup, menggigil membasahi punggungnya meskipun dia tidak kedinginan. Seni ilahi Pangong So membunuh siapapun yang ia hormati. Jika dewa itu sendiri yang akan mengeksekusinya, siapa yang bisa menahannya untuk memberi hormat? Lukisan dinding di sini hanya mencatat sejarah Ibu Tua Surga Sejati dan bukan apa yang kuinginkan. Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari aula. Jika Istana Surga Sejati benar-benar bagian dari Istana Celestial, seharusnya ada lebih banyak sejarah kuno yang tercatat pada mural dan bukan hanya sejarah Istana Surga Sejati. Pasti ada aula lain untuk sejarah yang lebih tua. Qin Mu mengikutinya, dan baru saat itu para wanita keluarga Yu jatuh ke tanah, mendapatkan kembali gerakan mereka. Pertempuran di luar masih berlanjut dan situasinya sangat berantakan. Semua keluarga berpengaruh memperebutkan manik burung vermilion. Mereka saling menghalangi dan membuat gerakan kotor. Kekuatan manik burung vermilion luar biasa kuat dan tidak kalah dengan manik naga hijau. Itu adalah salah satu dari 4 harta roh besar dari Istana Surga Sejati sehingga secara alami memicu pertarungan di antara orang-orang yang ingin mendapatkannya. Meskipun perempuan memegang otoritas di bumi barat, konflik internal dan perebutan kekuasaan mereka tidak kalah dengan yang ada di perdamaian abadi. Qin Mu mengikuti Imperial Preceptor ke aula utama Istana Surga Sejati dan melihat bahwa mural di sana berbeda dari istana lainnya. Imperial Preceptor berdiri di depan salah satu dan memandangnya dengan tenang. Sudut matanya tiba-tiba berkedut dan rasa takut menyebar di wajahnya. Qin Mu melihat mural dan melihat langit surgawi yang mengesankan. Ada seseorang yang berpakaian seperti kaisar surgawi yang mengundang para dewa untuk jamuan makan. Ada banyak dari mereka yang memilih untuk hadir. Hitungan bumi. Hati Qin Mu bergetar hebat ketika dia melihat penguasa bumi dengan tanduk di kepalanya di antara para dewa. Dalam lukisan itu, posisi penguasa bumi sangat tinggi namun wajahnya masih belum bisa dibedakan. Dan dia bukan satu-satunya yang seperti itu. Itu berarti ada banyak keberadaan yang seperti penguasa bumi. Dalam lukisan itu, para dewa semua dibekukan dalam pose yang berbeda, ditarik dengan sangat jelas sehingga mereka tampak seperti akan keluar dan hidup kembali. Ini menunjukkan bahwa pelukis yang melukis mural itu sangat brilian. Tatapan Qin Mu menyapu para dewa, tapi dia tidak menemukan tanda-tanda Ibu Tua Surga Sejati atau bahkan Bago. Mungkinkah Ibu Tua Surga Sejati itu bahkan belum dilahirkan saat itu? Sudut mata Imperial Preceptor masih gemetar ketika dia berkata, ini adalah Istana Celestial yang sebenarnya, Istana Celestial yang sebenarnya. Tidak heran, tidak mengherankan bahwa bahkan era pendiri kaisar pun terhapus. Qin Mu meraih tangannya, dan itu benar-benar bergetar. Ketakutan dan keraguan bisa dilihat di kedalaman mata kosong pria parubaya itu. Imperial Preceptor takut dengan lukisan? Qin Mu tertawa. Imperial Preceptor berjuang keras, tetapi suaranya masih serak. Apakah kamu tidak takut? Tidakkah kamu melihat berapa banyak dewa di Istana Celestial ini?
Apakah kamu tidak melihat penguasa bumi di antara mereka juga? Tidakkah kamu mengerti bahwa kehancuran era pendiri kaisar mungkin disebabkan oleh para dewa di istana celestial ini? Keputusasaan muncul di wajahnya dan dia tertawa. Saya pikir saya bisa menghapus orang-orang yang merosot dan mengembalikan dunia langit dan bumi yang jernih. Saya berharap untuk mencegah orang dari ditipu lagi dan menghancurkan para dewa di kuil-kuil dan di hati mereka sehingga mereka akan memiliki keberanian untuk melawan langit, tetapi bukankah itu semua hanya lelucon? Master Qin, Anda tidak mengerti apa-apa? Jika saya melanjutkan reformasi, Eternal Peace Empire akan berakhir sama. Hehe, reformasi, hehe. Dia benar-benar berkecil hati dan jatuh linglung. Dia melambaikan tangannya sambil berkata, aku tidak akan pergi ke surga tinggi lagi. Ketika saya kembali ke Eternal Peace, saya akan membawa istri saya ke pengasingan. Kamu master, terus menjadi master sekte. Sedangkan untuk reformasi, jangan menyentuhnya lagi. Dia berbalik untuk berjalan keluar dari aula dengan ekspresi suram. Dia telah kehilangan seluruh keberaniannya untuk terus berjuang. Raja Surgawi, Anda barusan bertanya kepada saya apakah saya mengerti atau tidak. Biarkan saya menjawab Anda. Imperial Preceptor berhenti di jalurnya. Aku tahu, senyum Qinmu lebih bersinar dari sebelumnya. Aku bahkan lebih terlibat daripada kamu. Kaisar pendiri juga memiliki nama keluarga Qin, dan anak yatim dari kekaisaran pendiri kaisar yang telah diberantas tepat di depan Anda. Eternal Peace bergetar. Dia berbalik untuk menatapnya, kata-katanya keluar dengan gagap. Kamu. Qinmu menunjukkan gigi putihnya saat dia tersenyum cerah. Nama saya mungkin palsu, tetapi nama saya tidak. Pendiri Kaisar Qin adalah Qin saya. Jika saya tidak takut, apa yang harus Anda takuti? Raja Surgawi, tiba-tiba saya punya ide, bantu saya menggiling batu tinta saya. Imperial Preceptor masih kaget dengan kata-kata Qinmu dan tidak mengerti apa yang dia maksud. Qinmu mengambil kuasnya dan melemparkan batu tinta ke arahnya. Dia melihat dengan tertarik pada lukisan yang telah menimbulkan begitu banyak kerusakan pada Imperial Preceptor. Setelah beberapa saat, matanya menyala dan dia menemukan inti masalahnya. Sambil tersenyum, dia bertanya, apakah tinta sudah siap? Imperial Preceptor berada dalam keadaan linglung, nyaris tidak menangkap batu tinta. Qinmu tersenyum dan berbicara sekali lagi. Raja Surgawi, ini tidak seperti kamu. Di mana orang suci yang muncul sekali setiap 500 tahun? Imperial Preceptor mengambil napas dalam-dalam dan membuang semua pikiran dalam benaknya, fokus pada penggilingan tinta. Qinmu merendam kuas penuh tinta dan menempatkan beberapa goresan di sudut kanan bawah mural. Setelah selesai, dia tersenyum dan berkata, bantu aku mencuci kuasku. Kamu, Imperial Preceptor hampir tidak bisa menahan amarahnya. Era pendirian kaisar berakhir lebih dari 20.000 tahun yang lalu, dan pewaris ke-100 dari pendiri kaisar mungkin tidak lebih dihormati daripada seorang petani. Jika kau membodohiku, aku akan membuat masalah untukmu dan memastikan mereka menghantuimu selamanya. Qinmu tertawa keras dan berkata, kami akan pergi setelah Anda selesai mencuci. Imperial Preceptor mencuci sikat dengan dedikasi. Dia serius dalam segala hal yang dia lakukan dan tidak pernah ceroboh. Qinmu menyingkirkan sikat dan batu tinta sebelum meraih tangan pria paruh baya itu. Dia menyeretnya ke mural sambil tersenyum. Biarkan aku membawamu ke sebuah perjamuan dari surga surgawi. Mereka berdua melemparkan diri ke mural dan menghilang ketika mereka memasuki lukisan itu. Pemandangan di depan mata Imperial Preceptor tiba-tiba berubah. Ketika cahaya kembali, mereka datang ke istana surgawi. Mereka agung, dan gunung-gunung suci terbentang jauh ke kejauhan. Cahaya ilahi menyinari dunia tanpa batas. Apakah ini dunia dalam lukisan itu? Imperial Preceptor tercengang. Jika mereka ada di dunia dalam lukisan itu, bukankah itu agak terlalu luas? Dia melihat ke kejauhan, tetapi tidak ada ujung ke istana celestial. Dewa memenuhi langit di atas. Ada beberapa yang mengesankan, beberapa yang ilahi, dan beberapa yang melampaui keduniawian. Namun, sebagian besar dewa berjalan ke sana kemari, mencari dan memanggil teman-teman mereka sambil bertukar gelas anggur dan minum bersama dalam kelompok besar. Qinmu telah membawa Imperial Preceptor ke dalam lukisan dan jamuan langit surgawi. Ada koridor panjang di sekitar mereka yang seperti jembatan, pelangi terbang, matahari, dan bulan tergantung di atas pavilion, dan lentera dengan burung ilahi menyala di dalam yang bertindak sebagai lilin dan mengeluarkan panas. Ada juga dewi yang memainkan dawai dan alat musik tiup yang eksotis. Beberapa wanita menari di atas daun teratai sementara bunga-bunga surgawi jatuh di sekitar mereka. Beberapa dewa yang mabuk terhuyung-huyung ke kiri dan ke kanan, mengangkat toples anggur mereka sambil menggoda para dewi yang menghindarkan mereka dari rasa malu. Itu terlalu banyak untuk mata Imperial Preceptor untuk menerima. Mereka terletak di pusat perjamuan, dengan dewa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Di kejauhan, cahaya dari gunung suci bersinar. Penguasa bumi tidak jauh dari mereka, dan di kepalanya ada tanduk ke-9 belokan. Dia duduk tanpa bergerak dengan api yang melingkari tubuhnya seperti jurang.
Ada beberapa eksistensi yang sangat mengesankan di atas. Wajah mereka buram, tetapi perasaan kagum yang mereka berikan tidak kalah. Imperial Preceptor, kamu sekarang seperti udik pedesaan, mirip denganku ketika aku pertama kali memasuki border Dragon City. Qin Mu tertawa keras dan tiba-tiba mengambil sepiring anggur dari seorang dewi di sampingnya. Dia mengangkatnya ke mulut untuk minum. Sang dewi menjadi geram kepadanya dan berteriak, "Dari mana bocah ini? Ini adalah anggur suci untuk para dewa tinggi, jadi bagaimana kau bisa menyentuhnya?" "Wanita sial!" Qin Mu mengangkat kaki dan menendang dewi itu pergi. Dia mengambil sebotol anggur lain yang terbang dari piring dan memasukkannya ke tangan Imperial Preceptor. Dia kemudian melompat ke meja batu giok di depan dewa di atas untuk minum sepenuh hati. Dewa itu sangat marah dan mengangkat telapak tangannya untuk menamparnya, tetapi Qin Mu mengangkat tangannya sendiri dan mengeluarkan pedangnya, memotong lengan. Dia tertawa keras dan membalik meja batu giok sambil berteriak, "Puisi matahari dan bulan dengan anggur abadi, pahlawan tanah yang terbang ke 9 langit." Kepala dewa dari atas diiris, dan Qin Mu menerobos ke aula lain, menciptakan keributan di langit. Dewa yang tak terhitung jumlahnya sangat marah dan menyerangnya. Lampu pedang melintas di tangan Qin Mu, dan dia melawan semua dewa tinggi. Dia memotong kepala mereka yang berguling ke sisi penguasa bumi. Qin Mu menggantung mereka di tanduk penguasa bumi dan tertawa. Diusir dari registri penglai yang sangat dihormati, menghiasi pakaian berharga di depan aula Giok Fangjiang. Penguasa bumi meledak dengan amarah dan tubuhnya bergetar, langsung berubah menjadi tubuh ilahi yang tingginya 100.000 kaki. Api suci menyebar di bawah kakinya. Qin Mu mengeksekusi pelet pedangnya, dan 8.000 pedang berputar di sekitar penguasa bumi. Mereka berputar untuk bergabung ke dalam formulir pedang spiral dan mengiris dewa menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Qin Mu menggosok tangannya, dan pedang terbang menyapu ke segala arah seperti naga panjang. Kegembiraannya meningkat ketika dia membunuh dan melafalkan dengan keras, bertemu dengan tubuh naga 1000 kaki, namun masih tersisa di lapisan bulu-bulu Phoenix. Dewa yang tak terhitung jumlahnya mengerumuninya seperti banjir yang mengancam akan menenggelamkannya. Cahaya ilahi melonjak ke langit, dan Qin Mu bergegas keluar dari lautan anggota badan yang terputus. Dia memetik pedang dan bernyanyi, meninggalkan semua pengekangan. 1000 orang yang tidak punya tempat untuk melihat, 10.000 dewa tidak akan mentolerir kekuatan ketika melihat ke belakang. Imperial Preceptor, biarkan aku menghancurkan para dewa di hatimu. Imperial Preceptor tertawa keras, dan kekesalannya sebelumnya tersapu. Semangatnya bangkit sekali lagi, dan dia berteriak keras, "Para dewa di hatiku, mengapa kamu yang harus menghancurkan mereka?" Dia berjalan dengan cahaya pedang yang tersebar dari tangannya. Kekuatan pertempurannya lebih tinggi dari Qin Mu, dan di mana-mana ia melewati dewa jatuh. Di Numino Sky Hall, banyak dewa dan iblis berkerumun ke depan untuk menyerang mereka. Qin Mu dan Imperial Preceptor berdiri berdampingan, membantai semua orang di depan gerbang surga. Setelah beberapa saat, mayat para dewa dan setan memenuhi seluruh gunung. Namun masih ada dewa tak berujung bergegas pada keduanya dengan teriakan menuntut pembantaian. "Berapa banyak lagi dari mereka yang harus kita bunuh?" tanya Imperial Preceptor dalam teriakan. "Jagalah gerbangnya, aku akan membunuh Kaisar Langit. Kamu pergi." Qin Mu setuju. Imperial Preceptor bergegas ke Numino Sky Hall di mana mayat para dewa berserakan di seluruh tanah. Imperial Preceptor jatuh ke belakang dan menghancurkan dinding aula di samping Qin Mu, dan pemuda itu melompat kaget. Para dewa di sekitar mereka jelas sangat lemah, sehingga pelukis yang menggambar mereka jelas kurang memiliki kemampuan. Itu menghasilkan kenyataan di mana bahkan Qin Mu mampu membantai para dewa. Namun, Imperial Preceptor telah dikirim kembali oleh Kaisar Surgawi. Qin Mu berkedip dan menyadari bahwa situasi mereka sangat buruk. Pelukis ini pasti juga seorang bootlicker. Dia menggunakan semua teknik terbaiknya pada Kaisar Celestial, jadi dia jauh lebih kuat daripada para dewa lainnya. Qin Mu sangat jelas betapa kuatnya sebuah lukisan, karena dia telah belajar dari tuli. Kekuatan lukisan itu tidak hanya berasal dari teknik pelukis, tetapi juga di mana ia digunakan untuk efek terbesar. Semakin besar teknik melukis, semakin kuat pula lukisan itu. Tentu saja, ini tergantung pada kerja keras pelukis. Tetapi pada saat itu, si Imperial Preceptor meluncur turun dari dinding, dia bergegas berdiri dengan semangat berkobar yang tidak berkurang sedikit pun. Setelah beberapa saat, Imperial Preceptor terbang mundur sekali lagi. Qin Mu mengirim 8.000 pedangnya untuk membantai para dewa yang berkerumun dan memandang Imperial Preceptor yang ada di dinding. Dia melihat bahwa wajahnya bengkak dan berdarah. Ini merepotkan, kekuatan Kaisar Surgawi dalam lukisan ini mungkin bahkan lebih tinggi daripada dewa normal. Saat dia memikirkan itu, Imperial Preceptor bergegas masuk lagi. Imperial Preceptor dikirim kembali sekali lagi. Ini terjadi berulang kali. Di depan gerbang surga Numino Sky Hall, mayat para dewa dan setan sudah menumpuk, namun Imperial Preceptor masih menyerbu Kaisar Surgawi di puncak Numino Sky Hall dari waktu ke waktu.
Dia dipukuli lagi dan lagi, penampilannya semakin menyedihkan dengan setiap kali dia dikirim kembali. Tatapan Qin Mu berkedip ketika dia menyiapkan Five Thunder Pot sambil berpikir untuk dirinya sendiri. Bahkan jika saya harus mengambil risiko hidup saya untuk meledakkan tempat ini, saya tidak bisa membiarkan Kaisar Surgawi dalam lukisan untuk sepenuhnya mengalahkan Imperial Preceptor. Imperial Preceptor bergegas maju sekali lagi dan semua teriakan pembantaian berhenti. Ekspresi semua dewa di luar Luminous Sky Palace penuh dengan teror, dan mereka berbalik untuk melarikan diri. Qin Mu tertegun. Dia berbalik untuk melihat dan melihat Imperial Preceptor berdiri di belakangnya dengan kepala Kaisar Surgawi. Meskipun Imperial Preceptor dipenuhi luka-luka, senyumnya pada saat itu sangat murni. Mereka berdua saling memandang dan tertawa keras. Imperial Preceptor mengangkat lengannya dan melemparkan kepala Kaisar Langit jauh dari Luminous Sky Hall. Mengangkat pisau pada yang terlarang, dengan kepala Kaisar di tangannya. Heaven Knife benar-benar heroik, saya akhirnya memahami konsep keterampilan pisau dan jalur pisaunya. Qin Mu sakit seluruh badan, tapi berjalan keluar dari aula sambil tersenyum. Kamu orang sakit besar, dan pemahamanmu terlalu tinggi. Kakek tukang daging telah mengajar saya selama bertahun-tahun sebelum saya memahami keajaiban keterampilan pisaunya. Anda berjalan di jalur pedang namun Anda bisa memahami konsep jalur pisaunya. Pemahaman saya lebih rendah dari milik Anda. Qin Mu naik ke tahta Kaisar Surgawi dan mendorong mayat tanpa kepala ke samping sebelum duduk di atas tahta. Dia bertanya dengan heran, apakah Imperial Preceptor mengira aku bisa melampaui dia? Garis lurus ini. Kamu adalah generasi muda. Jika kamu tidak bisa melampaui seniormu, bukankah dunia ini akan terlalu sedih? Lebih dari itu, kau masihlah tubuh penguasa. Qin Mu tumbuh penuh percaya diri dan mengangguk. Itu benar juga, aku adalah tubuh penguasa jadi aku jelas lebih kuat darimu. Wajah Imperial Preceptor menghitam. Qin Mu menggeser pantatnya untuk membebaskan sebagian dari kursi. Ayo, coba tempat ini di mana hanya Kaisar Surgawi yang bisa duduk. Imperial Preceptor ragu-ragu. Ini tidak baik, kan? Ayo, duduk saja. Pemandangan dari sini bagus. Qin Mu berdiri dan berjalan keluar dari lukisan itu, tampaknya telah menuai keuntungannya sendiri. Hanya dengan menghancurkan keputusasaan dalam hati seseorang dapat membuat api dengan harapan yang lebih kuat dan semangat juang. Keduanya berjalan keluar dari mural di dinding dan melangkah ke tanah yang kokoh. Imperial Preceptor melihat kembali ke mural dan melihat bahwa istana masih berdiri. Namun, ada banyak mayat para dewa dan setan di mana-mana. Bahkan ada beberapa dewa dan iblis yang menggigil dan bersembunyi di sudut-sudut dengan ekspresi ketakutan. Qin Mu pergi ke depan untuk menghapus beberapa kuas yang telah digambarnya, dan lukisan itu kembali normal. Dia menggaruk ikat kepalanya dengan bingung, pelukis yang menggambar lukisan ini memiliki pencapaian yang sangat tinggi dan tidak kalah dengan saya. Namun, mengapa lukisannya hilang sudut? Dengan pencapaiannya, dia bisa memberikan kehidupan kepada orang-orang di lukisan itu dan membiarkan semua orang di perjamuan bergerak dan berinteraksi. Namun, dengan sudut yang hilang, dunia di dalam sudah mati. Seharusnya sudah dipotong, kata Imperial Preceptor sambil berjalan keluar dari aula. Pertempuran di luar seharusnya sudah berakhir, kan? Sudah waktunya untuk membiarkan Xiongxiu kembali ke posisinya sebagai penguasa istana dan meminta bumi barat berada di bawah kerajaan perdamaian abadi. Qin Mu mengikutinya dengan senyum. Jika Anda memiliki dekrit kaisar dan membacanya sekarang, menyatakan bahwa Xiongxiu adalah master istana surga sejati, efeknya akan jauh lebih baik. Imperial Preceptor mengambil dekrit kekaisaran dan berkata, sebelum aku pergi dalam perjalanan ini, aku telah meminta kaisar untuk menulis dekrit kekaisaran. Kaisar adalah rubah tua lain. Qin Mu menghela nafas dengan sedih. Setelah mereka berdua meninggalkan aula besar, seorang dewi tiba-tiba bergerak di lukisan itu. Dia melihat sekeliling, dan ketika dia menemukan bahwa benar-benar tidak ada orang di sekitar, dia diam-diam berlari keluar dari lukisan itu. Dewi yang melarikan diri tidak lain adalah dewi yang anggurnya telah direbut oleh Qin Mu dan yang dia kirim terbang dengan tendangan. Dia berlari ke sudut dinding, melewati layar, dan keluar berjalan seorang wanita yang tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Dia mengenakan aksesori perak melingkar di kepalanya dan gaun hitam pendek sementara sepatu hitam, hak tinggi, dan runcing menghiasi kakinya. Pakaiannya seperti wanita biasa di bumi barat. Sangat dekat. Bentuk sejatiku hampir diusir oleh orang yang ditinggalkan itu. Namun, saya masih memberikan permainan itu. Semua dewa dan setan hanya bisa mengucapkan kata-kata sederhana seperti membunuh atau makhluk jahat sementara aku mengucapkan kalimat lengkap. Wanita itu dengan cepat bergegas keluar dari aula utama istana surga sejati. Sinar matahari menyinari wajahnya yang cantik, dan dia menundukkan kepalanya sambil berpikir pada dirinya sendiri. Mereka berdua mungkin belum menyadarinya, tetapi jika mereka berpikir kembali, mereka pasti akan menemukannya. Saya harus segera pergi, atau saya harus mendapatkan 4 manik-manik roh pertama. Langkah kakinya ringan dan cepat.
Di depannya adalah Qin Mu dan Imperial Preceptor, jadi dia melambat. Dia bertindak normal dan tersenyum pada mereka seolah-olah dia adalah murid wanita biasa dari Istana Surga Sejati. Omong kosong. Tiba-tiba, wajah Qin Mu sedikit berubah, dan tinjunya menampar telapak tangannya saat dia berteriak, "Aku tahu di mana Ibu Tua Surga Sejati bersembunyi." Imperial Preceptor juga sangat pintar dan langsung memikirkan inti masalahnya. Benar, di foto itu ada sudut yang hilang. Dewi yang membawa anggur itu. Dia berbalik dan berlari kembali ke ruang utama. Dia dengan cepat berkata, "Kami membunuh Kaisar Surgawi dalam lukisan itu, tetapi bahkan ia tidak mengatakan kalimat penuh. Hanya Dewi itu saja yang melakukan itu." Namun, dia segera berjalan keluar dari aula sambil menggelengkan kepalanya. Dewi yang membawa anggur tidak lagi ada dalam lukisan. Qin Mu menyalin nada Dewi ketika dia mengatakan kata-kata selanjutnya. "Dari mana bocah ini? Ini adalah anggur suci bagi para dewa tinggi, jadi bagaimana Anda bisa menyentuhnya?" Kalimat ini terlalu rumit untuk orang-orang di lukisan itu. Pelukisnya belum mencapai keterampilan seperti itu, jadi satu-satunya Dewi yang bisa berbicara adalah Ibu Tua Surga Sejati. Betapa menyeramkannya dia, sampai bersembunyi di lukisan itu. Saya telah meremehkannya. Orang wanita datang ke sisi dua orang dan menyapa Qin Mu, Master Qin. Tatapan Qin Mu berkedip, tapi dia tersenyum padanya. "Mengapa saudara perempuan tidak menyapa Imperial Preceptor?" "Imperial Preceptor? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah dia praktisi kuat yang membunuh Bagou?" Ekspresi gadis itu dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia buru-buru menyambut Imperial Preceptor. Dia menatap tajam ke matanya dengan perasaan lembut. Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya. "Bukan dia. Setelah saya datang ke Bumi Barat, saya tidak benar-benar menunjukkan diri saya sehingga sebagian besar wanita Bumi Barat tidak mengenali saya. Namun, saya membunuh tubuh palsu Ibu Tua Surga Sejati, jadi dia akan mengenali saya." Qin Mu mengangguk dan berkata kepada wanita itu, "Sudahkah ada orang berjalan keluar dari aula itu?" Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Aku pergi dengan Chief untuk merebut manik burung vermilion dan lewat di sini, tapi aku tidak melihat siapapun." Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri saat dia melambaikan tangan padanya. Wanita itu memandangi Imperial Preceptor, lalu menundukkan kepalanya untuk berjalan di dekat mereka. Tapi Qin Mu tiba-tiba menarik lengan bajunya, dan kulit kepala Ibu Tua Surga Sejati merangkak. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Qin Mu tersenyum padanya. "Bagaimana cara saya berbicara dengan saudari ini? Anda berasal dari keluarga mana? Siapa pemimpinmu?" Wajah Ibu Tua Surga Sejati berubah, dan dia berlutut di lantai sambil menggigil. Dia bersujud dan berkata, "Saya seorang murid dari Istana Surga Sejati, Sekte Guru, tolong jangan bunuh saya. Jika saya dikenali, hidup saya akan hilang. Master, tolong maafkan saya." Qin Mu menghela nafas lega dan berkata kepada Imperial Preceptor, "Aku benar-benar mengira dia adalah Ibu Tua Surga Sejati. Bagaimanapun, dia adalah dewa, jadi bagaimana dia bisa berlutut dan memohon manusia? Dia memang murid Istana Surga Sejati yang mencoba melarikan diri dengan hidupnya." Imperial Preceptor melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu harus berurusan dengannya." Qin Mu membantu Ibu Tua Surga Sejati naik dan berkata dengan ekspresi yang menyenangkan, "Kakak, jangan takut, tidak perlu mendengarkan yang lain. Mereka memanggil saya Master Pemuja Iblis Surgawi, tetapi itu hanya kata-kata. Saya sebenarnya kurang percaya diri sehingga saya menyebut diri saya Guru Surgawi Iblis Surgawi untuk menakut-nakuti orang sejak saya datang ke sini sendirian, tapi saya sebenarnya Guru Suci Surgawi. Sekte kami adalah yang paling baik dan tidak akan pernah menyakiti orang. Saya juga orang yang sangat baik. Lihatlah, Imperial Preceptor bahkan satu dari 4 Raja Surgawi Agung Surgawi Saint saya. Itu benar, siapa namamu?" Ibu Tua Surga Sejati agak tidak percaya. "Namaku Tian Xiu. Anda benar-benar tidak akan menyerahkan saya?" Imperial Preceptor tampaknya telah mengingat sesuatu. "Aku akan mengumumkan dekret itu jadi aku tidak punya waktu untuk tinggal di sini." Qin Mu mengikuti Imperial Preceptor sambil memegang tangan Ibu Tua Surga Sejati. "Aku ingin menemukan seorang pemuda bernama Pangong So dan Grandmaster. Dia adalah kepala Istana Emas Roland dan pernah datang ke Istana Surga Sejatimu sekali. Apakah Sister Xiu pernah melihatnya sebelumnya?" Ibu Tua Surga Sejati ditarik olehnya karena setiap kali dia melihat pada Imperial Preceptor, dia tidak berani berjuang. "Aku pernah melihatnya sebelumnya. Saya hanya tahu bahwa dia dipanggil Grandmaster dan merupakan teman baik penatua Yu Qingchan. Namun, dia tidak lagi di istana. Ketika dia melihat Master Qin menyerang Istana Surga Sejati, dia berlari. Seperti yang diharapkan dari Grandmaster." Qin Mu menghela nafas, lalu tersenyum sekali lagi. "Sister Xiu, ikuti di sampingku supaya kamu tidak diganggu. Itu benar, pelacakan Bumi Barat Anda tidak tertandingi di dunia. Seni ilahi Sister Xiu harus luar biasa sehingga Anda harus memiliki metode untuk melacak Pangong So, bukan?"
Saya akan melindungi Anda dari bahaya dan Anda akan membantu saya melacak Pangongso, bagaimana bunyinya? Ibu tua surga sejati sangat senang. Baik, berurusan? Qin Mu tertawa dan berkata, mengapa saya berbohong kepada Anda? Berurusan. Imperial Preceptor, baca dekrit kekaisaran dan ikut aku untuk mengejar Pangongso. Baik. Saya juga ingin tahu siapa dewa di belakang Grandmaster dan di mana dia bersembunyi, kata Imperial Preceptor dengan acuh tak acuh. Ekspresi ibu tua surga sejati sedikit berubah. Dia berpikir bahwa Qin Mu akan pergi hanya dengannya untuk mengejar Pangongso. Ketika mereka berdua sendirian, akan mudah baginya untuk membunuh bangsawan ini di antara orang-orang yang ditinggalkan. Tapi bocah itu sebenarnya mengundang Imperial Preceptor. Dengan dia di sekitar, ibu tua surga sejati dalam bahaya. Hanya sedikit hadiah dan dia akan dibunuh oleh orang tak berperasaan. Dengan mereka yang bersebelahan, jika Imperial Preceptor menyerang, dia pasti tidak akan bisa membela diri. Tapi Imperial Preceptor mengikuti juga bagus, karena itu memberiku lebih banyak kesempatan untuk menyingkirkannya. Tapi aku butuh 4 arwah. Begitu aku mendapatkannya, kesulitan untuk menyingkirkan Imperial Preceptor akan sangat berkurang. Keluarga-keluarga berpengaruh di bumi barat akhirnya menenangkan istana surga sejati dan membantai serta menangkap semua pakar keluarga Yu. Klan memilih Xiong Xiu sebagai penguasa istana dan Nai Kui sekali lagi. Dia memegang tangan Xiong Qi'er dan menerima penyembahan setiap orang. Imperial Preceptor membacakan dekrit Kaisar-Kaisar Yanfeng, dan Xiong Xiu segera menerimanya. Sementara itu, Qin Mu menarik Xiong Qi'er dan meminta manik naga hijau dan manik-manik kura-kura hitam agar mereka bisa dibawanya. Ibu tua surga sejati memandang 2 harta roh di tangannya dan berjuang melawan keinginan untuk merebutnya. Kedua anak itu tidak mendengarkan keputusan tersebut. Sebaliknya, mereka bermain dengan manik-manik, menjentikan 2 harta roh di sana-sini, yang membuat Xiong Qi'er terkikik tanpa henti. Surga sejati kemarahan ibu tua berkobar, tetapi dia hanya berbalik dan pura-pura tidak melihat sehingga kejengkelannya tidak akan tumbuh. Tiba-tiba, Qin Mu memasukkan manik-manik naga hijau ke tangannya sambil tersenyum. Suster Xiu, bermainlah dengan Qi'er untuk sementara waktu. Ibu tua surga sejati memegang manik naga hijau sambil melihat Qin Mu yang tersenyum dengan linglung. Dia sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan pemuda itu. Manik naga hijau ada di tanganku sekarang dan itu bisa meledak dengan kekuatan terkuat. Jika saya bertindak sekarang, semua orang di istana surga sejati akan dibekukan dan dihina. Tatapannya melotot, tetapi tepat ketika dia ingin bergerak, dia melihat pakaian Imperial Preceptor bergerak tanpa angin, dan dia tidak bisa menahan perasaan takut. Bocah ini dan Imperial Preceptor sama-sama rubah tua, mereka menguji saya. Ibu tua surga sejati merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya, lalu duduk dengan patuh bermain manik-manik dengan Xiong Qi'er. Dalam sedikit, Imperial Preceptor selesai membaca dekrit kekaisaran Kaisar Yanfeng dan Qin Mu meminta manik naga hijau kembali untuk memasukkannya ke tangan Xiong Qi'er. Setelah memimpin semua orang untuk menerima dekrit, Xiong Xiu memanggil Xiong Qi'er. Dia mengambil 2 manik-manik roh dan membungkuk. Aku bersedia menawarkan 2 manik-manik roh ini kepada Yang Mulia dan tidak pernah mengkhianatinya. Ekspresi He Yi, Mu Yingsui, dan yang lainnya sedikit berubah. Xiong Xiu tahu bahwa akan sulit baginya untuk memerintah bumi barat dan bahkan 2 dari 4 manik-manik roh telah direnggut, jadi dia hanya memberikan sisanya kepada Kaisar Yanfeng. Itu adalah metode sederhana untuk menahan metode semua keluarga besar. Imperial Preceptor hanya mengambil manik kura-kura hitam. Tuan istana juga membutuhkan harta untuk menjaga bumi barat, jadi simpanlah manik naga hijau ini. Xiong Xiu mengucapkan terima kasih dan menarik Xiong Qi'er. Setelah upacara, Eternal Pace bergegas ke Qin Mu. Kamu telah meninggalkan jejak-jejak usaha romantismu di semua tempat, tetapi kamu tidak dapat mengabdikan dirimu untuk semua itu. Hati-hati kehilangan reputasi Anda seperti Raja Racun Wajah Giok dan tidak punya pilihan selain mengiris wajah Anda. Hancurkan itu untuk mereka dengan cepat dan mari kita cari Grandmaster. Aku tidak genit, kata Qin Mu sambil menguatkan diri untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua wanita. He Yi menatapnya dengan tatapan yang dalam. Kultus guru tidak akan tinggal selama beberapa hari lagi? Masih ada beberapa hal yang belum selesai. Mu Yingsui sangat mudah. Pria kecil, jangan ragu untuk pergi, tapi tunggu aku naik ke jendelamu saat aku pergi ke bumi tengah. Xiong Xiu membawa Xiong Qi'er dengan enggan berpisah. Jika kita tidak bertemu dengan Master Qin, kita pasti sudah lama mati dan mayat kita akan mengering di suatu tempat di alam liar. Master Qin adalah dermawan besar keluarga Xiong saya, jadi jika ada hari ketika Anda membutuhkan sesuatu, Istana Surga Sejati akan membantu. Qin Mu tersenyum padanya. Tidak perlu bagimu untuk mengingatnya begitu dalam karena aku hanya bertindak sesuai dengan kepercayaanku, tidak ingin bertentangan dengan kodratku. Nai Kui, Qi'er, selamat tinggal. Segala macam perasaan muncul dalam hati Xiong Xiu saat dia melihatnya keluar dari Istana Surga Sejati. Dia tiba-tiba berteriak keras. Pria yang benar.
Qin Mu tertegun. Dia kemudian berbalik untuk tersenyum dan melambaikan tangannya. Kata-kata itu bukan alasan mengapa dia menyelamatkan ibu dan putrinya. Dia hanya tidak tahan melihat Xiong Qier mati di bawah tangan Istana Surga Sejati. Namun, sekarang dia layak mendapatkan gelar itu. Qin Mu melompat ke punggung naga kilin dan menarik ibu tua surga sejati. Imperial Preceptor, bumi barat adalah dunia yang menawan. Bagaimana Kaisar akan memperlakukannya? Imperial Preceptor perlahan-lahan berjalan di udara sambil berkata dengan tenang, dia akan memperlakukan mereka bagaimana dia memperlakukanmu. Dia memiliki luas pikiran ini. Saya telah mengklarifikasi dengan Kaisar bahwa saya ingin menaklukkan bumi barat, tetapi tidak dengan kekuatan. Alasan mengapa saya tidak mengerahkan pasukan adalah karena saya takut hal itu akan menghancurkan perdamaian di sini. Para wanita di sini sangat cantik, dan saya tidak ingin insiden seperti pemerkosaan atau penjarahan terjadi. Itu sebabnya saya berkata kepada Kaisar bahwa saya tidak akan membawa 1 juta tentara. Saya merekomendasikan 1 orang yang setara dengan 1 juta tuan dan pria ini. Dia menoleh ke belakang untuk melihat Qin Mu sambil tersenyum. Apakah kamu? Di bawah matahari, hanya Master Qin yang bisa menyapu bumi barat sendirian. Qin Mu sedikit terkejut, lalu menertawakannya. Imperial Preceptor menyanjungku. Saudari Xiu, bukankah begitu? Ibu tua surga sejati tersenyum di wajahnya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Qin Mu memasukkan manik-manik kura-kura hitam ke tangannya. Sister Xiu, jalankan mantranya. Ayo cepat cari Pangongso, bocah itu. Ibu tua surga sejati mencengkeram manik-manik kura-kura hitam dengan erat, lalu melirik Imperial Preceptor. Pria paruh baya itu memegang tangan di belakang punggungnya sambil memegangi rahasia pedang. Kepala ibu tua surga sejati mulai terasa sakit ketika Qin Mu memasukkan manik kura-kura hitam lagi. Jika itu untuk mencari seseorang, mengapa ada kebutuhan akan harta karun seperti itu diberikan padanya? Apakah ini bocah rubah? Dia sudah menguji saya 5-6 kali dan dia masih menguji. Ibu tua surga sejati mengembalikan manik-manik kura-kura hitam ke Qin Mu dengan tatapan hangat dan senyum. Jika itu hanya mencari seseorang, tidak perlu harta karun seperti itu. Apakah Master Qin memiliki lukisan Grandmaster? Qin Mu seperti orang buta, mengabaikan senyumnya yang menawan dan genit. Dia dengan cepat menggambar potret Pangongso dan menyerahkannya padanya. Ibu tua surga sejati sangat sabar. Dia mengeksekusi mantra kebangkitan roh untuk membangkitkan awan putih, gunung, pohon, dan setelah menanyakan semuanya, dia menemukan keberadaan Pangongso setelah beberapa saat. Mantra Istana Surga Sejati tidak buruk sama sekali. Jika seorang polisi memegang tangan mereka, orang itu pasti akan menjadi seorang profesional terkemuka. Imperial Preceptor merenungkannya. Mungkin kita bisa memiliki murid dari Istana Surga Sejati memasuki Eternal Peace untuk menjadi polisi. Pandangan Imperial Preceptor sangat luar biasa, kata ibu tua surga sejati dengan lembut. Di jalan, ibu tua surga sejati mengurus makanan dan akomodasi Qin Mu dan Imperial Preceptor. Dia menuangkan teh untuk mereka berdua, mencuci pakaian mereka, dan memasak. Senyum selalu ada di wajahnya, membuatnya terlihat sangat bijak, baik, dan penuh perhatian. Namun, Qin Mu dan Imperial Preceptor hanya menganggapnya alami, dan Qin Mu bahkan mengirimnya untuk memberi makan naga kilin, lemak besar itu. Ibu tua surga sejati tidak pernah mengatakan sepatah kata pun keluhan, menjaga kepribadiannya yang lembut dan penuh perhatian. Namun, dia tidak pasti. Qin Mu tampak seperti romantis alami dengan mulutnya diolesi madu, memanggil setiap wanita yang dilihatnya saudara perempuan. Namun, dia adalah balok kayu. Tidak peduli bagaimana dia merayunya, dia bodoh dan bodoh, tidak bereaksi sama sekali. Imperial Preceptor bahkan lebih luar biasa. Dia sepertinya tidak memiliki emosi sama sekali. Dia hanya tahu apa yang harus dia lakukan dan benar-benar tidak tergerak oleh daya tariknya. Ibu tua surga sejati ingin bergerak, tetapi ketika dihadapkan dengan Imperial Preceptor, dia tidak punya kesempatan. Dia tidak pernah menunjukkan cacat apapun. Bahkan ketika malam tiba, dia juga tidak tidur dan hanya duduk dengan mata terbuka. Setelah beberapa waktu, ibu tua surga sejati menyadari sesuatu yang bahkan lebih menakutkan, yaitu ketika Imperial Preceptor sedang makan, dia melakukan keterampilan pedang ketika dia memilih makanan dengan sumpitnya. Saat merentangkan tangannya ke depan dan menariknya ke belakang, orang mesum itu benar-benar mengeksekusi beberapa ratus jenis keterampilan pedang. Yang bahkan lebih mengerikan adalah tindakan mengambil sayuran bahkan melibatkan koordinasi otot dan tendonnya di seluruh tubuhnya, serta transformasi ki vitalnya. Dia selalu dalam kondisi terbaiknya, dan itu sangat sempurna sehingga tidak ada cacat yang bisa ditemukan. Ibu tua surga sejati tidak berani bergerak dan hanya dengan sabar menunggu kesempatan. Aku tidak percaya dia selalu bisa sesempurna ini, dia pasti akan mengungkapkan cacat. Di dunia ini, bahkan para dewa tidak bisa tanpa cacat. Dalam perjalanan,
Qin Mu berulang kali berkonsultasi dengan Imperial Preceptor mengenai keterampilan pedang, dan Ibu Tua Surga Sejati mendengarkan dengan penuh perhatian, berharap menemukan kekurangan dalam keterampilan pedangnya, tetapi dia segera menemukan bahwa dia tidak dapat memahami apa yang mereka bicarakan di semua. Keduanya sering bertukar pukulan di udara. Qin Mu akan menyerang Imperial Preceptor yang akan selalu memiliki tangan di belakang punggungnya. Dengan pedang di satu tangan, dia dengan mudah memblokir semua serangan Qin Mu. Ibu Tua Surga Sejati tidak bisa tidak menjadi penasaran. Keterampilan pedang Imperial Preceptor itu saleh, jadi mengapa kamu tidak memberinya nasihat? Aku tidak bisa. Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya. Dia telah mencapai ekstrim keterampilan pedang, jadi untuk setiap pemahaman baru dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Ibu Tua Surga Sejati melompat kaget. Bahkan Imperial Preceptor tidak bisa memberikan nasihat kepada Qin Mu lagi? Mengapa Imperial Preceptor tidak menyegel harta ilahi untuk bertarung di ranah yang sama dengan dia? Mata Ibu Surgawi Sejati bertanya saat itu. Saya tidak berani, kata Imperial Preceptor dengan jujur. Kultivasinya terlalu kuat. Di ranah yang sama, aku hanya bisa mengandalkan kekuatan jalur pedangku untuk bertarung sampai mati. Kepadatan kekuatan sihirnya bisa membunuhku dalam satu gerakan. Ibu Tua Surga Sejati memandang Qin Mu dan berpikir, untuk mencapai ketinggian seperti itu di usia yang begitu muda, bocah ini tidak bisa dibiarkan hidup. Kalau tidak, siapa yang akan bisa membuatnya tetap di tempat? Saat dia memikirkan itu, dia mendengar suara yang menghancurkan dunia datang dari tubuh Qin Mu, menyebarkan awan putih di sekitarnya. Surga Sejati hati Ibu Tua Surga Sejati bergetar hebat, dan ekspresinya berubah menjadi tidak percaya. Itu adalah suara dinding harta dewa yang pecah, tetapi intensitasnya seperti ketika menembus Celestial Being Divine Treasure. Cahaya meledak dari tubuh Qin Mu dan berubah menjadi 7 bintang yang berputar di sekitarnya. Itu terdiri dari Qi dari yang murni yang seperti matahari menyala, Qi dari Yin murni yang seperti bulan yang cerah dan cerah. Ada Mars besar, Saturnus memancar dengan warna kuning bersahaja, Venus memancarkan sinar putih, Merkurius dipenuhi uap air, dan Jupiter mengeluarkan Qi naga hijau. Semuanya dikelilingi oleh listrik. Setiap 7 bintang besar memiliki dewa yang berdiri di atas mereka. Mereka semua dari berbagai bentuk aneh. Satu memiliki kepala sapi dan tubuh manusia, yang lain memiliki 3 kaki dan kepala burung, sedangkan yang ketiga memiliki kepala harimau dan ekor macan tutul. 7 bintang besar Sovereigns memiliki segala macam bentuk aneh. Tubuh Qin Mu bergetar hebat, dan roh primordial setinggi 15 meter muncul di belakangnya. Tangannya terangkat tanpa memegang apapun, tetapi 7 bintang melayang di atas mereka. Ibu Tua Surga Sejati berteriak dengan takjub. Semangat primordial yang kuat. Dia ada di alam surgawi, jadi mengapa penglihatan 7 bintang muncul? Apakah Anda mendengar betapa menakutkannya suara terobosannya? Imperial Preceptor mengeluarkan napas gemetar sementara matanya berubah suram. Saya selalu berpikir saya adalah garis lurus dan tidak memiliki kekurangan. Hanya sekarang saya tahu bahwa saya tidak. Dia adalah garis lurus sementara aku segitiga. Tubuh penguasa, mungkinkah itu sekuat itu? Ibu Tua Surga Sejati bingung. Dia kagum dengan visi 7 bintang terobosan yang mengkhawatirkan, karena kebisingan yang dihasilkannya seharusnya tidak begitu mengejutkan. Namun, yang paling mengejutkannya adalah tubuh penguasa. Dia belum pernah mendengar konstitusi seperti itu. Imperial Preceptor, apa yang disebut tubuh penguasa? Ibu Tua Surga Sejati meminta dengan tulus agar tercerahkan. Overlord Badi berasal dari legenda kuno. Roh Imperial Preceptor bangkit. Ini diceritakan kepadaku oleh seorang senior, jadi biarkan aku memberitahumu secara detail. Legenda mengatakan bahwa hanya ada satu tubuh penguasa di dunia. Mereka mengejar Pangongso selama sekitar 5 hari yang digunakan Qin Mu untuk menstabilkan kerajaan 7 bintangnya. Kultivasinya menjadi semakin padat. Pada saat yang sama, ketika dia membuka embrio roh, 5 elemen, 6 arah, dan 7 bintang Divini Treasure, kekuatan kultivasinya hampir di tingkat naga kilin. Lemak itu gugup dan merasa sangat terancam. Sampah? Jika budidaya Master Sekte mengejar saya akan menjadi tidak berguna. Di mana saya dapat menemukan master makanan berkualitas tinggi lain seperti Master Sekte Qin? Ibu Tua Surga Sejat menghela napas lega dan tersenyum. Kami tidak jauh dari Grand Master sekarang. Qin Mu melihat ke atas dan di sekitar mereka. Dia terkejut menemukan padang pasir menyala di depan mereka. Pangongso pasti sudah kehabisan bumi barat. Dia memang Grand Master, dan tidak ada yang bisa menandingi kemampuannya untuk melarikan diri. Jika bukan karena Sister Xiu, dia akan melarikan diri lagi. Api di depan mereka berkobar tinggi. Saat mereka mendekati mereka, semua jenis tanda aneh muncul di tubuh Qin Mu, merangkak di sekujur tubuhnya. Sudut-sudut mata Ibu Tua Surga Sejati berkedut, dan dia bertanya dengan prihatin, "Kultus Master Qin, tanda-tanda ini pada tubuhmu. Saya kira itu semacam kutukan." Qin Mu tidak mengindahkannya. "Terakhir kali saya datang ke sini, tanda-tanda ini muncul di seluruh tubuh saya.
Mereka pergi jauh ke lubuk hati saya dan tidak peduli apa, saya tidak bisa menyingkirkan mereka. Hanya ketika saya berjalan keluar dari gurun yang menyala itu mereka secara otomatis menghilang. Bahkan di bagian bawah kaki, ibu tua surga sejati gemetar hebat, dan dia hampir berteriak kegirangan. Ternyata, dia bangsawan? Dia telah membunuh bangsawan yang tak terhitung jumlahnya dari orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar, tetapi bangsawan hanyalah mereka yang memiliki garis keturunan kaisar pendiri. Dia belum pernah membunuh orang seperti itu sebelumnya. Ibu tua surga sejati senang, dan semua perasaan penghinaannya dari beberapa hari terakhir lenyap tanpa jejak. Dia telah melakukan perjalanan jauh dan luas untuk mencari satu, tetapi itu datang kepadanya sendiri. Para atasan paling khawatir dengan para bangsawan. Jika dia bisa menyingkirkannya, dia akan dapat mencapai kesuksesan meteorik dan meninggalkan lubang kumuh yang ada di dunia ini untuk menikmati hidup di batas atas. Tatapannya berkedip. Meskipun bocah ini mudah ditangani, dia yang paling penting. Hidupnya jauh melampaui hidup dari Imperial Preceptor dalam hal nilai. Tetapi sebelum merawatnya, saya harus menyingkirkan Imperial Preceptor. Sulit untuk menghadapinya secara normal, tetapi setelah memasuki padang pasir, aku akan punya cara untuk melakukannya. Grandmaster, aku harus merepotkanmu. Dia mengucapkan mantra untuk mengumpulkan pasir, membangkitkan raksasa pasir untuk bertanya kepada mereka tentang lokasi Pangongso. Naga Kilin meningkatkan kecepatannya saat dia berlari ke kejauhan. Pagi berikutnya, Kilin naga mencapai reruntuhan yang terpelihara dengan baik di padang pasir. Ada kapal san besar serta matahari yang setengah terkubur di sebelahnya. Ibu tua surga sejati tersenyum. Dengan kapal san ini, Pangongso akan merasa sulit untuk melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Roh Qin Mu bangkit, dan dia tersenyum. Penasihat kekaisaran, Suster Xiu, tetap di sini untuk mengawasi lapangan. Jangan biarkan dia lari lagi. Saya akan menemukan Pangongso bocah itu. Imperial Preceptor menatapnya. Kamu tidak butuh bantuan saya. Tidak perlu. Kecepatan Qin Mu meningkat, dan dia segera mendarat di ruang yang runtuh di reruntuhan. Dia tertawa keras. Pangongso, seorang teman dari jauh datang untuk melihatmu jadi mengapa kamu tidak keluar? Qin bocah, Anda benar-benar tidak bisa berhenti menghantui saya. Sosok melayang ke langit dari pasir. Dengan bunyi gedebuk, benda itu mendarat di ujung lorong. Itu adalah seorang pemuda, dan itu tidak lain adalah Pangongso. Dia penuh semangat dan tertawa keras. Kamu datang tepat waktu. Kultivasi saya telah meningkat pesat akhir-akhir ini, dan saya akhirnya dapat mencapai harapan lama saya, untuk memotong Anda menjadi berkeping-keping dan membuat Anda berlutut di hadapan saya. Ibu tua surga sejati menatap punggung Imperial Preceptor, dan pada saat itu, dia akhirnya melihat sebuah cacat dalam dirinya. Imperial Preceptor melihat kehancuran, sepertinya khawatir tentang keselamatan Qin Mu. Kekhawatirannya mengacaukannya, dan ini membuatnya akhirnya menemukan kekurangan. Cacat yang ibu tua surga sejati cari ada tepat di depan matanya. Pekikan aneh datang dari mulut ibu tua surga sejati. Itu tajam, ditarik keluar, dan menusuk telinga. Kekuatan sihir keluar dari tubuhnya, dan semua ototnya membengkak. Dalam sekejap, kulitnya pecah. Otot-ototnya melebar keluar dengan marah, dan terlihat bahwa tubuh jasmani Tianxiu sama sekali bukan bentuk aslinya. Begitu dia melepaskan semua kekuatan sihirnya, aura dewanya melonjak dan merobek tubuh yang telah dia tempati. Saat yang sama, padang pasir yang menyala tampaknya menjadi hidup, dan pasir mengalir dari beberapa ratus mil. Pasir di bawah kaki Imperial Preceptor terbentuk menjadi mulut besar yang berputar-putar yang mengancam akan mengisapnya. Mulut besar itu seperti jurang dengan kekuatan hisap yang mengerikan. Pasir membentuk garis, lalu pedang yang menusuk Imperial Preceptor yang sedang tersedot ke tanah. Ibu tua surga sejati terus melengking ketika tubuh jasadnya membengkak hingga 300 meter, seolah-olah dia adalah raksasa yang gigih dipenuhi aura dewa. Dia telah mempersiapkan serangan menyelinap untuk waktu yang lama, dan tindakannya dipenuhi dengan agresivitas. Dia tampak sangat bertolak belakang dengan Tianxiu yang hangat dan berbudi luhur yang mengurus kelompok selama perjalanan. Agresivitas biasanya merupakan kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan pria, tetapi di bumi barat, wanita bertanggung jawab atas rumah tangga, jadi lebih cocok untuk menggambarkan pria. Ibu tua surga sejati mengangkat tangannya, dan padang pasir di sekelilingnya bergejolak dan bangkit, membentuk dua dinding yang sangat tebal yang membanting ke arah Imperial Preceptor. Mati! Sama seperti ibu tua surga sejati mengatakan kata itu, sebuah cahaya pedang menembus bagian belakang kepalanya dan menembus jantung alisnya. Ibu tua surga sejati tertegun, dan padang pasir yang berputar tiba-tiba berhenti. Dinding pasir yang sangat tebal yang setidaknya setebal beberapa ratus meter hancur, berubah menjadi pasir yang mengalir yang sama mencengangkannya dengan banjir. Di bawah kaki Imperial Preceptor, mulut yang berputar juga berhenti berputar dan kembali menjadi pasir yang tenang. Pedang pasir di sekitarnya jatuh dari langit. Dari mana bocah ini? Ini adalah anggur suci bagi para dewa tinggi, jadi bagaimana kau bisa menyentuhnya?
Imperial Preceptor memalingkan kepalanya dan menatap ibu tua surga sejati. Suaranya lembut ketika dia berbicara. Dalam mural itu, Dewi yang ditendang oleh Qin Mo mengatakan kalimat ini yang memiliki total 20 kata. Sepanjang perjalanan, Master Qin telah banyak berbicara dengan Anda, dan Anda mengucapkan masing-masing dari 20 kata itu setidaknya sekali. Dia sangat pintar. Dia tahu jika dia meminta Anda untuk mengatakan kalimat itu, Anda pasti akan mengubah nada dan gaya Anda. Namun, jika dia memecah 20 kata itu dan memasukkannya ke dalam banyak kalimat, Anda tidak akan waspada. Jadi kalian tidak percaya padaku sejak awal? Ibu tua surga sejati bersuara. Imperial Preceptor menatapnya dengan tatapan aneh saat dia menggelengkan kepalanya. Master Qin gegabah telah memasukkan manik-manik kura-kura hitam ke tangan Anda. Saya juga kaget. Jika Anda telah menyerang dan mengeksekusi kekuatan Black Tortoise Bead, saya mungkin tidak akan bisa melakukan apapun untuk Anda. Dia telah melebih-lebihkan kemampuan saya dan saya tidak punya pilihan selain bertindak wajar. Anda mengira kami berdua sedang menguji Anda, tetapi itu hanya bajingan yang bertindak sendiri. Hati saya juga berdebar saat itu. Anda kehilangan banyak peluang. Bajingan itu lagi, ibu tua surga sejati menghela nafas, dan pedang yang luka di jantung alisnya tiba-tiba meletus dengan darah. Dia tersenyum dan berkata, namun, jika kamu berpikir kamu bisa berurusan dengan saya dengan ini saja, kamu terlalu berpikiran sederhana. Wajah Imperial Preceptor berubah sedikit. Itu bukan darah yang mengalir keluar dari jantung alis ibu tua surga sejati tetapi pasir. Ibu tua surga sejati tersenyum, dan lukanya menjadi lebih besar dan lebih besar karena semakin banyak pasir mengalir keluar. Dia tertawa kecil. Apa kamu tidak tahu, 10.000 roh alam teknik diciptakan oleh saya. Gurun ini juga diciptakan oleh saya? Mencoba membunuhku di tempat yang kubuat? Bermimpilah. Tubuhnya ambruk, dan suaranya tiba-tiba datang dari segala arah. Aku telah bertarung melawan selusin Sun Ships dan Moon Ships di sini, membunuh banyak Sun dan Moon Guardian. Apakah Anda pikir reputasi saya tidak layak? Imperial Preceptor bergegas ke langit dan berlari langsung ke kapal matahari yang rentan di padang pasir. Dengan tangannya di pedang, cahaya pedangnya seperti perfect night. Ketika seseorang melihat bayangan itu, mereka tidak bisa melihat cahaya. Ketika seseorang melihat cahaya, mereka tidak bisa melihat bentuknya. Bahkan sebelum dia bisa mencapai kapal Sun, tampaknya menjadi hidup, mengangkat kakinya untuk berdiri. Rantai berderak, dan matahari hitam besar benar-benar tersentak ke atas. Pasir yang menutupinya terbang ke langit. Matahari hitam bergulir di langit dan menciptakan gemuruh dunia yang gemetar saat memadatkan ruang di sekitarnya. Baut petir menyambar di mana-mana di gurun. Sunship bergegas menuju Imperial Preceptor. Saat benda besar itu berlari melintasi gurun yang sunyi, itu memunculkan perasaan yang tidak bisa dipercaya dan konyol. Ini adalah mahakarya dari Kementerian Pekerjaan Langit selama era pendiri Kaisar. Mereka menciptakan senjata yang setara kekuatannya dengan para dewa surgawi melalui kekuatan manusia, yang memungkinkan manusia untuk berdiri di pihak para dewa. Di tengah Sunship, di antara 4 pilar, seorang wanita yang seperti dewa surgawi perlahan-lahan bangkit. Keempat lengannya terentang ke pilar. Dia tertawa senang. Namun mereka hanya membuat senjata untukku. Mereka benar-benar musnah, semua sekarat di bawah tanganku. Suara mendesing. Ular terbang yang terbentuk dari pasir naik dari padang pasir. Dengan tubuh mereka yang sangat tebal, mereka menggali terowongan di sana-sini di padang pasir. Mereka bergegas di Imperial Preceptor. Dapatkah Anda merasakannya? Bisakah kau merasakan kekuatan sihirku naik? Ibu tua surga sejati memerintahkan Sunship untuk berlari ke depan dengan panik dan menghancurkan matahari hitam terhadap Imperial Preceptor sambil tertawa. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu putus asa. Pekikan menusuk bergema di padang pasir. Yang menemani mereka adalah kapal bergerak besar yang mengayunkan matahari hitam dan ular-ular yang sangat tebal yang mengelilingi manusia yang sangat kecil. Pemandangan itu mencengangkan. Imperial Preceptor terus bergerak mundur, mematahkan serangan ibu tua surga sejati berulang kali. Namun, ketika dia mundur, jarak antara dia dan Sunship menjadi lebih kecil. Ibu tua surga sejati menjadi gelisah. Imperial Preceptor nampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan Sunship yang mendekatinya tampaknya memiliki keuntungan, tetapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Dia tidak memiliki keunggulan dan merasakan bahaya besar di depannya. Jika dia dan Imperial Preceptor semakin dekat dan dekat, apa yang menantinya ketika mereka mendapat jarak tertentu dari satu sama lain akan menjadi serangan paling sengit dari pria paruh baya itu. Menutupinya pasti akan menyebabkan kematiannya, tetapi tidak mungkin baginya untuk berhenti di tengah jalan. Hanya dengan meminjam energi kapal Sun, dia bisa memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk menaklukkannya, tetapi ada kerugian besar untuk itu, yaitu bahwa dia harus berdiri di antara 4 pilar dan berpegangan pada mereka. Itu membatasi gerakan tubuhnya sendiri. Jika Imperial Preceptor mendekatinya, dia hanya bisa menawarkan kepalanya.
Tetapi jika dia tidak meminjam kekuatan sihir kapal dan 4 manik-manik roh, kekuatan pertempurannya akan lebih rendah daripada kekuatan Imperial Preceptor. Ini berarti bahwa dia harus tinggal jauh dari penasihat Kekaisaran Perdamaian Abadi dan membunuhnya sebelum dia bisa mendekat. Semakin pendek jaraknya, semakin dekat dia dengan kematiannya. Kekuatan sihir Ibu Tua Surga Sejati menjadi lebih keras, dan serangannya menjadi lebih terkonsentrasi. Dia menutup langkah demi langkah sementara Imperial Preceptor terus-menerus dipaksa mundur, tetapi tidak cukup jauh. Lebar setiap rambut lebih dekat adalah rambut lebih dekat dengan kematian. Ibu Tua Surga Sejati bangkit dalam pemberontakan dan Imperial Preceptor yang membunuhnya dalam satu pedang telah menimbulkan keributan. Ini membuat Pangongso takut, hampir membuatnya memilih untuk melarikan diri sekali lagi. Seberapa kuatkah Imperial Preceptor? Pertempuran di Istana Surgi Sejati telah membuat Pangongso benar-benar melupakan rencananya untuk bertarung dengan para pahlawan saat ini. Sekarang dia hanya ingin mengolah jembatan ilahi dan membunuh yang lain dengan memberi hormat kepadanya. Namun, ketika dia melihat Ibu Tua Surga Sejati melarikan diri ketika Imperial Preceptor hanya menikam raksasa pasir, dia menghela napas lega dan lupa pikirannya untuk melarikan diri. Ketika dia melihat Ibu Tua Surga Sejati memegang Sunship dan menekan Imperial Preceptor, dia senang. Pangongso tersenyum dan berkata dengan santai, "Perhitungan Master Sekte Qin benar-benar brilian. Anda menggunakan Ibu Tua Surga Sejati untuk menemukan saya. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tidak kurang dari membunuh 2 burung dengan 1 batu. Imperial Preceptor akan mendaratkan serangan diam-diam dan membunuh Ibu Tua Surga Sejati sementara kamu akan mengambil kesempatan sementara aku terkejut untuk membunuhku. Sungguh rencana yang luar biasa, tetapi rencana manusia kalah dari rencana para dewa. Anda tidak mengharapkan kemampuan Ibu Tua Surga Sejati terlalu kuat. Ini adalah kesalahan pertamamu." Dengan tangan di belakang, dia berkata dengan santai, "Kesalahan kedua kamu terlalu rendah padaku. Anda memperlakukan saya sebagai seorang praktisi seni ilahi yang normal, dan itu kesalahan terbesar Anda. Saya telah mengalami lebih dari 10 reinkarnasi, dan kecepatan kultivasi saya di luar imajinasi Anda. Kecepatan di mana saya meningkatkan juga di luar imajinasi Anda." Auranya meledak, dan ki vital yang kejam mendistorsi udara di sekitarnya, membentuk tornado di aula yang aus. Mereka mengangkat batu bata yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan menyapu pilar-pilar tebal. Pemandangan itu mencengangkan. "Kemampuan apa yang kamu miliki untuk menghadapi saya?" Pangongso bertanya dalam teriakan. Kekuatan kultivasinya telah meningkat pesat dibandingkan dengan ketika mereka bertemu di padang pasir. Dia bisa dikatakan telah meningkat dengan kecepatan yang saleh. Pangongso berjalan dengan tenang, dan penampakan dewa muncul di belakang tubuhnya, membentuk lapisan surga. Tubuhnya berwarna keemasan seperti seorang Buddha ketika dia mengeksekusi Mahayana Sutra Rulai dan mencapai surga Sarasvati. Pangongso mengangkat tangannya dan mengangkat angin serta guntur. Yang terakhir meledak ketika telapak tangan menabrak Kinmaku seperti banjir bunga surgawi. Kinmaku mengangkat tangannya. Setengah dari aula runtuh, dan Pangongso turun dengan bagian aula yang runtuh, tergeletak di tanah. Kinmou menginjak tanah. Sisa aula runtuh, dan lubang besar terbentuk di bawahnya. Pangongso telah jatuh jauh ke dalam pasir. Kinmou memiringkan kepalanya dan bertanya, "Grandmaster, apa yang kamu katakan?" Tiba-tiba, batu-batu terbang ke segala arah. Pangongso berlari ke langit dengan malu dan marah dan melemparkan kuali besar di atas dirinya. Itu tergantung di udara dengan mulut menghadap ke bawah, dan seketika, pasir, batu, pilar yang patah, pagar yang runtuh, dan dinding yang bobrok semua tersedot olehnya. Kuali besar itu seperti panci sup mendidih yang benar-benar api. Mungkin tidak banyak, api sejati seperti lautan mendidih yang sangat mengerikan. Apapun yang masuk ke dalam kuali akan dibakar menjadi abu. Ini berarti bahwa itu bukan senjata yang Pangongso bisa ciptakan saat itu. Kuali besar itu harus dipalsukan dari kehidupan sebelumnya. Itu sangat kuat karena itu adalah harta warisan kultus yang ditempa oleh keberadaan yang dekat dengan alam dewa. Namun, karena kultivasinya yang rendah, Pangongso tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Ada senjata roh yang kuat dan lemah, dan mereka diklasifikasikan menurut bidang. Jika seseorang memiliki pedang berkualitas tinggi, itu tidak berarti bahwa kekuatan mereka bisa berlipat ganda. Itu masih tergantung pada seberapa banyak daya yang bisa dikeluarkan. Pasir beterbangan di reruntuhan, sementara lebih banyak dinding, pilar, dan serpihan-serpihan istana hancur berantakan oleh kekuatan isap dan bangkit menuju kuali. Seluruh kehancuran terus-menerus hancur dan naik ke langit. "Kin bocah, sekarang kamu tahu seberapa kuat aku, kan? Kemampuan tidak hanya mengandalkan kultivasi." Pangongso membalik dan mendarat di kuali besar dengan mencibir. "Jadi bagaimana jika kultivasi Anda jauh lebih padat daripada milik saya? Harta karun saya lebih baik dari milikmu jadi aku bisa menamparmu dengan itu dan membuatmu mati dengan menyedihkan." Namun ketika dia melihat ke bawah, dia tertegun. Dia melihat Kinmou berdiri di bawah kuali dan tidak bergerak.
Tidak peduli sekeras apapun gaya Isap mencoba menariknya, tubuhnya tidak terangkat 1 inci. Bagaimana mungkin? Pang Hongso menatap dengan mata terbuka lebar sampai dia menyadari bahwa Qin Mu memegang bola logam seukuran jeruk keprok. Bola bundar itu tiba-tiba bergerak dan mengalir seperti air atau pasir. Pelet pedang. Pang Hongso langsung mengerti mengapa kuali besar itu tidak bisa menghisap Qin Mu. Berat pelet pedangnya harus sangat besar, membebani dia sedemikian rupa sehingga bahkan kuali yang dia tempa di kehidupan sebelumnya tidak dapat mengangkatnya. Bukankah pelet pedangnya hanya 2 kaki? Jika aku tidak bisa menangkapmu, aku hanya harus membunuhmu. Pang Hongso tiba-tiba menyelam. Ketika dia menepuk telapak tangannya pada kuali besar, sebuah bunyi terdengar, dan lautan api keluar. Dimanapun berlalu, semuanya meleleh. Pasir dan batu berubah menjadi lava mendidih di seluruh reruntuhan. Qin Mu menangkap pelet pedang. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan dengan pedang riang sebagai tuannya, mereka bergabung bersama. Dengan kedua tangan di pedang, Qin Mu membelah lautan api yang menerkamnya. Dimanapun pedangnya lewat, api akan langsung padam. Kedua sisi padang pasir mencair karena panas, tetapi tempat di mana kekuatan pedang telah menyapu masih tertutup pasir merah. Sudut mata Qin Mu berkedut. Api yang sesungguhnya sangat ganas, dan kekuatannya sangat kuat. Dia tidak tahu jenis kejahatan apa itu. Pang Hongso berteriak keras, dan perubahan yang tidak normal terjadi pada tubuh jasmaninya. Sayap tumbuh dari aksila, dan kakinya berubah menjadi cakar. Api dituangkan ke bawah untuk melindungi tubuhnya dari kuali di atasnya. Sayapnya berwarna keemasan, dan bulu-bulu berdentang ketika saling bertabrakan ketika sayapnya terbuka. Bulu emas menembak ke arah Qin Mu ketika sayapnya bergetar. Dengan angin dan guntur, bulu-bulu seperti pedang mengiris udara seolah-olah badai mengamuk. Tangan Qin Mu saling silang, dan pedang riang langsung terbelah menjadi beberapa bagian, berubah menjadi 8.000 pedang terbang yang menari-nari seperti sungai yang panjang. Sungai pedang yang luas dan perkasa mengalir menuju Pang Hongso. Pang Hongso tidak stabil di udara ketika dia menyerang. Bulu pedangnya terbang untuk menyambut sungai pedang, dan suara tabrakan yang tajam terdengar tanpa henti. Setelah bentrokan itu, Pang Hongso berteriak ketakutan ketika dia berdiri telanjang dengan bulu pedang patah di lantai. Bulunya dipotong oleh Qin Mu, dan hanya 2 sayap telanjang yang mengepak di sampingnya. Api yang telah turun untuk melindunginya dari kuali besar miliknya cukup terkenal dan disebut kafan api-api nyala api. Kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan dan terus-menerus dapat menggeser serangan musuh ke arah kuali besar. Selain itu, kekuatan api ilahi yang menyala juga menakjubkan. Senjata roh lemah apapun akan berubah menjadi abu. Namun Qin Mu baru saja memecahkan Blazing Divine Fire Shroud dan bahkan memotong semua bulunya. Orang ini bahkan bisa menghancurkan api iblisku yang menyala-nyala, jadi dia memang sedikit lebih kuat dariku. Saya bukan lawannya? Begitu Pang Hongso menyadarinya, dia tidak ragu dan melompat ke atas. Dia mengambil kuali besar, mendorongnya ke tanah dan memilih melarikan diri lewat sana. Tapi sebelum dia bisa terowongan ke pasir, Qin Mu menangkap kaki kuali dan mengangkatnya sambil tersenyum. Grandmaster, kemana kamu pergi? Pang Hongso berubah menjadi cahaya hitam untuk melarikan diri di atas pasir. Qin Mu membuang kuali besar, dan tubuhnya juga tiba-tiba berubah menjadi bayangan untuk bergerak melalui tanah. Setelah beberapa saat, pasir memenuhi udara ketika keduanya pecah 3.000 yard jauhnya. Pang Hongso mengambil 2 langkah panik ketika bulu-bulu jatuh ke tempatnya setelah tumbuh di tubuhnya sekali lagi. Dia kemudian mengepakkan sayapnya untuk terbang ke langit. Bersaing dengan kecepatan denganku? Qin Mu mengeksekusi Heaven Pilfering Divine Legs, dan dia tidak perlu menggunakan mantra atau seni ilahi untuk melangkah ke udara. Manusia dan burung saling mengejar di udara. Setelah beberapa saat, burung besar itu dipukuli menjadi ayam telanjang dan jatuh dari langit. Sebelum Pang Hongso bisa mendarat di tanah, trompet gajah terdengar dari mulutnya. Otot-otot di kepala dan wajahnya tumbuh gila sementara lehernya retak dan 2 kepala lagi tumbuh, mengubahnya menjadi patung dewa berkepala 3 yang memiliki kepala gajah. Tubuh jasadnya membengkak dan mencapai ketinggian 20 meter. Dengan kekuatan tak terbatas, dia mengayunkan pukulan lurus ke arah Qin Mu yang mengejarnya. Dengan 3 kepalanya, dia berteriak, "Qin bocah, mati!" Ledakan. Tinju mereka bertabrakan, dan kekuatan tubuh ilahi tubuh jasmani meledak. Angin puyuh seperti pisau meledak di sekitar mereka dan menyapu pasir dan batu ke udara. Pria gajah berkepala 3 batuk darah, dan tubuhnya terbang mundur. Qin Mu mengejar, tapi sebelum dia bisa mencapai Pang Hongso, dia melihatnya gemetaran untuk kembali ke bentuk aslinya. Pang Hongso melompat ke udara, dan bunga lotus mekar di bawahnya. Itu sekitar 3 meter. Pang Hongso melompat ke dalamnya, dan Qin Mu melihat lotus itu menutup kelopaknya sebelum menghilang dengan orang di dalamnya. Qin Mu tercengang. Metode teleportasi? Tidak terlihat seperti itu. Saat dia memikirkan itu, tiba-tiba bunga teratai muncul dari padang pasir sejauh belasan mil jauhnya dan mekar dengan tenang. Qin Mu bergegas dengan ki vitalnya meledak. Dengan sebuah gerakan,
pelet pedangnya bergerak maju. Ketika jarinya berputar dengan cepat, dia membuat pelet pedang di depannya pecah, dan 8.000 pedang terbang berubah menjadi arus kuat yang melaju kencang ke depan, mencapai Lotus selangkah lebih awal darinya. Bentuk pedang spiral. Kecepatan cahaya pedang itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Kinmu yang berlari dengan kecepatan penuh. Itu mencapai Lotus dalam sekejap. Teratai mekar dan Pangongso melompat keluar dari bunga. Dia mengambil sepotong kain hitam dengan tergesa-gesa, lalu setelah mengguncangnya karena angin, dia melompat ke kain. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya merobek-robek teratai dan menenggelamkan kain hitam. Tetapi meskipun robek, Pangongso telah menghilang sekali lagi. Kinmu mendarat di tanah dan melihat sekeliling. Di atas kepalanya, 8.000 pedang telah berbaris membentuk lingkaran dengan ujungnya mengarah keluar. Tidak peduli ke arah mana Pangongso keluar, dia akan menerima serangan paling sengit. Namun gurun itu tenang. Setelah Pangongso pergi ke kain, dia tampaknya telah menghilang dari dunia.